Semuanya bermula dari seekor anak kucing kecil yang lucu. Tahun itu adalah 2017. Di wilayah Gandhi, seorang kucing besar sedang berjalan di atas atap kecil, sementara orang-orang ramai menuju sekolah. Di antara kerumunan itu, ada seorang anak laki-laki berambut biru yang mencolok. Beberapa orang mulai berbisik, menyebut anak itu aneh. Di gang para pengangguran, seorang teman bertanya, "Kenapa?" Bullhead menjawab bahwa itu siswa pindahan yang baru datang, tapi dia jarang sekali berbicara. Temannya bingung mempertanyakan maksud dari "nggak bicara". Bullhead mengaku sulit menjelaskannya, karena ini lebih dari sekadar diam. Seolah anak itu sendiri adalah perwujudan dari keheningan, benar-benar sunyi dari dalam. Si berambut hitam masih belum mengerti apa maksudnya. Saat itu juga sebuah mobil melintas. Anak laki-laki itu menoleh ke samping dan tampak melangkah ke arah jalan. Pengemudi terpaksa menginjak rem mendadak dan nyaris menabraknya, langsung memaki sambil bertanya kenapa dia tiba-tiba nyebrang begitu saja. Anak itu hanya berdiri di sana, diam, wajahnya datar tanpa sepatah kata pun. Si berambut hitam bingung bertanya kenapa dia tiba-tiba nekat seperti itu. Bullhead menyuruhnya lihat ke arah kaki anak itu. Ternyata ada seekor anak kucing yang hampir tertabrak dan dia melangkah maju untuk menyelamatkannya. Pengemudi keluar dari mobil, marah besar. Dia mendekati anak itu dan langsung membentaknya, menggenggam kerah bajunya. Ia menuduh anak itu nekat agar bisa kecelakaan dan menuntut uang ganti rugi. Sementara itu, si berambut hitam hanya bisa melihat dari samping, memperhatikan bahwa meskipun begitu, anak aneh itu tetap diam saja. Temannya kembali mengingatkan bahwa dia pernah bilang kalau anak itu punya penyakit aneh, katanya bisa mati kalau sampai membuka mulut. Sejak pertama kali datang, dia memang seperti itu. Tiba-tiba seorang gadis berlari menghampiri dan memanggil Paman, ingin tahu apa yang terjadi. Gadis itu mendekat dan memanggil Jigin, bertanya apakah dia baik-baik saja. Pria tua tadi menjelaskan bahwa anak aneh itu tiba-tiba menyeberang ke depan mobil, seolah sengaja ingin ditabrak demi mendapatkan uang. Gadis itu memandang Jigin, merasa bahwa pasti ada alasan di balik semua itu. Ia kemudian membungkuk dalam-dalam, meminta maaf atas nama Jigin dan memohon agar dimaafkan kali ini saja. Dengan penuh pesona, ia memohon sambil tersenyum lembut. Pria itu akhirnya mengalah, tapi mengancam tidak akan memaafkan jika terulang lagi. Di gang si berambut hitam bertanya kenapa sih Ratu kelas 5 mau repot-repot membela anak aneh itu. Temannya yang sedang menggendong kucing menjawab mungkin karena mereka sekelas. Anak itu bahkan belum lama pindah, tapi sudah bikin semua orang pusing. Ia bertanya ke anak kucing apakah setuju, tapi si kucing malah mencakar balik, lalu melompat dan kabur. Di saat yang sama, si gadis kedua sudah berdiri di kejauhan, menatap ke arah mereka berdua. Si bodoh tergeletak berdarah-darah di gang, sempat melambaikan tangan pelan ke arah Ari. Namun gadis itu hanya menatap dingin sebelum berbalik dan pergi. Temannya bertanya kenapa dia terlihat punya aura sedingin itu. Tapi si bodoh malah tersenyum, merasa justru itulah yang membuatnya semakin menarik. Sama seperti kelas 5 punya Dewi bernama Yena, mereka punya Aryam di kelas mereka. Temannya protes, bilang kalau itu nggak menarik sama sekali. Yang ada, dia cuma diabaikan kayak pecundang. Tapi si bodoh tetap kekeh, bilang Aryam hanya sedikit pemalu. Mungkin dia termasuk tipe yang pendiam tapi berhati baik. Satu-satunya kekurangan, ya itu tadi, dia jarang bicara. Temannya berkomentar bahwa Arya mirip juga dengan si aneh yang nekat ke tengah jalan. Tapi Bullhead langsung menolak perbandingan itu mentah-mentah. Temannya pun menyerah dan menyuruhnya membersihkan darah yang masih menetes di pelipisnya. Sementara itu, Jigin berjalan pelan menuju sekolah. Di dalam kelas keadaannya berantakan. Beberapa siswa tidur sembarangan, sementara dia berdiri diam di tengah ruangan tidak bergerak sedikit pun. Semua orang sibuk mengobrol dan bercanda, sementara dia tetap membisu, tanpa ekspresi. Mendadak dia membuka matanya. Beberapa siswi langsung mengarahkan kamera, merekam dan menyebut bahwa dia lagi-lagi sedang meditasi di tengah kelas. Mereka mendekat, terkagum-kagum. Sudah sebulan sejak hari pertama dia datang, dan sejak itu setiap hari dia melakukan hal yang sama. Untuk merayakan 1 bulan kedatangannya, salah satu dari mereka bahkan mengambil foto kecil dan ingin tahu pendapat Jigin. Kalau dia nggak suka, tinggal klik tombol hapus saja. Gadis itu bilang jangan ragu, walaupun dulu dia pernah menolongnya. Tapi karena Jigin tidak menghapus fotonya, dia menganggap itu sebagai izin untuk menyimpannya dan berterima kasih padanya. Tepat saat itu, seseorang membuka pintu kelas. Aura yang menyertainya terasa
mengintimidasi. Sudah bisa ditebak orang ini datang bukan untuk bersikap manis, dia pasti datang entah untuk ribut atau cari perkara. Orang itu berdiri dengan gaya yang mencolok menantang siapa saja, namanya Sioaks, dan dari namanya saja sudah terasa aura pembuli. Semua siswa menoleh ke belakang. Cowok dengan suntikan filler wajah itu berdiri menantang. Dari kejauhan, dia melihat para gadis berebut, minta foto Jigin, bahkan sampai minta dikirim lewat WhatsApp. Barulah dia sadar bahwa itu adalah Jigin. Ia berkomentar bahwa suasana di situ kelihatan asyik. Lalu bertanya kenapa Jigin selalu dikelilingi banyak cewek. Menurutnya Jigin malah mirip cewek juga. Dia meraih tangan Jigin dan mencibir betapa lengan itu terlalu halus dan lembut. Bahkan mulai memegang wajahnya sambil berkata, kalau begini bisa-bisa dia jatuh cinta juga. Jigin masih berdiri tenang, kebingungan menghadapi tingkah aneh cowok itu. Yena akhirnya angkat suara, menyuruh Sioaks berhenti karena tak satupun orang tertawa. Tapi Sioaks malah mengacak rambut Jigin, bilang dia melakukannya karena Jigin terlalu imut. Kemudian dia berbalik ke Yena, menuntut alasan kenapa gadis itu nggak datang saat dia undang ke karaoke kemarin. Yena menatap tajam dan menjelaskan bahwa dia tidur lebih awal karena kelelahan dan sudah mengirim pesan. Tapi Sioaks ngotot bilang mereka sudah janjian dan seharusnya Yena tetap datang meski lelah. Sebagai pacarnya, Yena seharusnya hadir karena dia sudah lelah menunggu. Sial cowok itu sudah punya Yena dan sekarang dia juga ingin mendekati Jigin. Serakah juga ya. Tuh lalu berbalik sambil bilang, syukurlah kali ini Yena enggak absen dan Yena hanya menjawab akan lihat nanti. Tak lama, seorang cowok kutu buku yang kelihatannya belum cukup sering dipukuli, menarik kursi untuknya. Tuh duduk dengan malas dan langsung meludah ke lantai. Pelajaran dimulai, sang guru membahas tentang peradaban Mediterania. Beberapa saat kemudian, para cowok tampak sedang main voli kaki dengan serius, sementara Jigin hanya duduk di bangku pinggir lapangan, diam seperti biasa. Lalu datanglah Yena lagi, mendekat dengan gaya menggoda dan bilang cuaca terlalu panas. Ia duduk sangat dekat, bertanya apakah Jigin juga merasa panas. Ia meniupkan angin ke wajah Jigin, bertanya apakah itu terasa segar. Tapi, seperti biasa, Jigin hanya diam. Yena tertawa pelan, merasa ironis karena dia selalu diam begitu. Sementara itu, Tu yang sedang berada di tengah lapangan melirik ke belakang, melihat pacarnya begitu akrab dengan cowok lain. Siapapun pasti nggak bakal senang, karena kehilangan fokus, Tu jadi lengah. Lawan di seberang memberikan tendangan keras ke bola dan tepat mengenai pipinya, tapi Tu hanya diam, menerima hantaman itu dan bola terpental jauh. Ronald Hugh buru-buru minta maaf, bilang tadi cuma mau mengoper. Texer sambil menyentuh wajahnya, berkata wajahnya jadi rusak sekarang, tapi dia tetap bertepuk tangan dan bilang semuanya baik-baik saja. Itu terjadi karena dia kurang awas dan lebih baik lanjutkan permainan. Setidaknya dia menanggapinya dengan dewasa. Meskipun diam-diam matanya tetap tertuju pada Jigin di pinggir lapangan. Usai istirahat, Jigin berada di atap sekolah sendirian dan sunyi seperti biasa. Tiba-tiba pintu terbuka. Ternyata Ronald Inho muncul, buru-buru minta maaf, bilang tadi cuma kecelakaan. Tapi Taksu menjawab, dia tahu Ronald akan menyesalinya. Setelah mencicipi sedikit darah, kaki Ronald lemas dan ia sudah tergeletak di lantai. Saat itu Jigin berdiri dan salah satu dari mereka menoleh ke belakang. Kaget, ia bertanya kenapa si aneh itu tiba-tiba muncul. Tu menimpali, bilang sepertinya dia ingin makan sendirian lagi. Memang anak itu selalu aneh. Tu mendekati Ronald dan bilang dia akan memangkas rambutnya dan akan membuat mahakarya. Dia menyuruh semua orang menyaksikan baik-baik. Mesin cukur pun mulai bekerja dan semua orang tertawa sambil bilang itu benar-benar karya seni yang sempurna. Ia memperlihatkan hasilnya kepada Jigin, bertanya bagaimana pendapatnya. Ronald kini hanya punya 2 gumpalan rambut tersisa di kepala. Semua orang terbahak sementara Tu bertanya kenapa Jigin nggak tertawa. Dia lalu mendekat bilang bahwa agar mahakarya itu sempurna, modelnya juga harus sempurna. Dan saat melihat Jigin, dia merasa inilah saatnya menciptakan mahakarya berikutnya. Mesin cukur didekatkan dan ia bertanya apakah Jigin nggak mau. Kalau nggak mau, cukup bilang saja. Tapi kalau diam, berarti setuju. Tentu saja Jigin tak menjawab. Tu lalu memutuskan bilang oke, itu artinya dia setuju. Mesin cukur pun bergerak, ia berkata kali ini Jigin akan jadi lebih tampan dari sebelumnya. Namun mendadak ekspresi Taksu berubah. Ia berkata lebih baik berhati-hati karena sebentar lagi dia akan melewati batas dan semuanya akan menjadi aneh. Ia mengangkat mesin cukur dan bilang tidak akan memotong rambut Jigin. Lagi pula dia tahu kalau sampai mencukur kepala anak itu, para gadis pasti akan mengamuk. Maka ia membatalkan niatnya dan menyuruh semua orang pergi.
Sementara itu, Ronald yang masih dengan 2 gumpalan rambut tersisa menatap ponselnya. Ia membuka kamera depan dan melihat betapa hancurnya rambutnya sekarang. Ia mengambil foto sebagai bukti dan mengumpat, bilang para brengsek itu setidaknya bisa menyelesaikan potongannya, bukan malah membiarkan 2 gumpalan itu menggantung begitu saja. Ia mendongak berdiri dan bertanya kenapa Jigin nggak tertawa. Padahal menurutnya itu cukup lucu. Ia sendiri kalau melihat orang dengan potongan kayak gitu pasti ngakak habis-habisan. Tapi Jigin tetap diam dan datar. Ronald mundur perlahan, bilang dia bersyukur Jigin nggak menertawakannya di depan umum. Di pintu keluar sekolah, hujan turun deras. Semua siswa berdiri di ambang pintu, ragu apakah akan berlari pulang dan basah kuyup. Beberapa nekat menerobos hujan. Orium berdiri di depan membawa payung kecil. Ia menoleh dan melihat Jigin berjalan santai, menembus hujan seolah cuaca sedang cerah. Tiba-tiba seseorang memanggilnya. Ternyata Bullhead muncul, berkata bahwa Tux ingin bicara dan sebaiknya dia ikut. Beberapa saat kemudian, keempat orang itu sudah menunggu Jigin. Tu langsung menyapa, bilang dia sudah menanti-nantikan si populer dari kelas. Bahkan setelah kehujanan, dia tetap kelihatan menawan. Cowok ini serius deh, entah dia mau ngajak berantem atau malah tertarik dalam cara yang aneh. Yana pun angkat bicara, bertanya kenapa Tu memanggil Jigin. Tapi Taksu menenangkannya. Katanya dia cuma ingin memastikan sesuatu. Ia lalu melempar ponsel Yana ke tanah dan bertanya, apakah Jigin melihat itu? Ia menunjuk layar ponsel dan ingin tahu kenapa wajah Jigin jadi wallpaper di HP pacarnya. Dan apa reaksi Jigin? Tidak ada. Cowok itu hanya berdiri di sana, diam menatap Tu. Tu berkata dia sendiri nggak tahu apakah ini masalah sepele atau tidak, tapi dia ingin penjelasan. Sejujurnya, dari semua pembuli yang muncul, Tu sejauh ini adalah yang paling tenang, meskipun sempat kena bola di wajah dan memuji penampilan cowok lain. Dan sejujurnya, yang jadi biang kerok semua kekacauan ini adalah Yena, yang terus saja menggoda Jigin meskipun sudah punya pacar. Dia bahkan bilang ke Tu bahwa dia hanya menjadikan Jigin sebagai wallpaper karena auranya keren. Tu jelas kebingungan, bertanya apakah benar hanya itu alasannya. Yana langsung mendekati Jigin, menarik lengannya dan bilang ini urusan mereka berdua, bukan urusan Tu. Dia bisa melihatnya di sekolah besok, jadi lebih baik Tu pergi sekarang. Tu lalu bertanya kenapa si cewek brengsek ini malah membela si bajingan itu. Padahal tadi jelas-jelas menggoda cowok lain di depan matanya. Yana berbalik dan berkata, Jigin bukan siapa-siapa, dia harus tahu batas. Tapi baru saja kalimat itu keluar, dia langsung menyesal. Taksu menamparnya dengan keras tepat di wajah, tubuhnya berputar hampir 380 derajat dan bahkan cipratan darahnya sampai mengenai wajah Jigin. Di saat itu ada sesuatu yang bergolak dalam diri Jigin, sesuatu yang lain. Tu kembali bertanya kenapa cewek seperti Yena membela anak aneh itu di depan pacarnya sendiri. Lalu ia mendekati Jigin, menatap langsung ke wajahnya. Ia merasa semua cewek memang suka padanya. Ia ingin tahu apakah Jigin juga tertarik pada Yena. Yena memang cantik katanya meskipun wataknya buruk. Kalau Jigin jujur dan bilang suka, dia bahkan rela menyerahkannya. Ia yakin Jigin pasti menyukainya. Jadi tinggal bilang saja. Yena yang masih terkapar di tanah tertawa getir. Baginya hubungan mereka sudah lama mati. Mana mungkin dia pacaran dengan cowok yang doyan pesta, beliin minuman buat cewek lain, dan bahkan ikut taruhan di medsos. Tuh langsung naik pitam, bilang dia sudah minta maaf soal pesta sialan itu. Itu teman-temannya yang ngajak dan bikin acaranya. Dia nggak salah, tapi Yena tetap tak peduli. Dia bilang, tuh nggak pantas jadi pacarnya lagi. Jadi semuanya selesai. Tapi itu malah membalasnya dengan tendangan ke perut gaya tendangan Ronaldinho katanya. Jigin bahkan bisa merasakan tekanan dari hantaman itu. Tubuh Yena gemetar, terkulai di tanah. Ia mengerang bahwa hubungan mereka benar-benar sudah berakhir. Dia pasti sudah gila pernah mau pacaran sama orang seperti itu. Tapi itu langsung menarik kerah bajunya, bertanya siapa yang kasih izin untuk putus darinya. Kalau begitu, katanya, mereka selesaikan sekarang juga. Saat dia hendak memukul Yena lagi, Jigin maju menahan lengan Tu dengan bahunya. Tu langsung menatapnya tajam, bertanya apa maksudnya. Ternyata Jigin memang beneran tertarik pada Yena. Tu lalu mengayunkan pukulan, mengingatkan bahwa dia sudah memperingatkan Jigin untuk tidak melewati batas. Dan kali ini pukulannya mendarat telak di pipi Jigin. Semua mengira Jigin akan menghindar atau melakukan sesuatu yang keren. Tapi nyatanya dia tetap menerima pukulan itu. Dalam pikirannya terlintas bayangan seorang gadis berambut pirang yang menyuruhnya sadar. Ia menjejakkan kakinya kuat-kuat ke tanah, menahan diri dan tetap berdiri. Tu jelas tak terima. Dia bertanya kenapa Jigin masih bisa berdiri setelah pukulan itu. Tapi dia tak akan menahan diri lagi.
Kali ini Tu menghantam tepat di ulu hati, pukulan yang biasanya bikin orang langsung tumbang. Tapi Jigin hanya menatap balik, dingin. Tu hendak melayangkan pukulan berikutnya dan berteriak menyuruh Jigin mati saja. Tapi kali ini Jigin menghindar dan membalas dengan pukulan bersih ke rahang. Pukulan yang cukup mudah diarahkan tapi keras. Tubuh Tu terpelintir beberapa kali dan jatuh menghantam aspal. Teman-temannya berteriak memanggil Tu. Sementara Yena hanya bisa menatap kaget, bertanya apa yang sedang dilakukan Jigin. Jigin hanya membela diri, kan? Tu bangkit lagi, meludah, bahkan kehilangan satu gigi. Tapi langsung disambut dengan tendangan cepat ke dagu. Teman-temannya berusaha masuk, bilang Jigin pasti pengen dihajar. Tapi kalau karakter figuran saja nggak punya harapan, apalagi mereka. Satu persatu kena pukulan. Salah satu dari mereka bahkan mengambil batang besi hendak memukul kepala Jigin, tapi langsung kena tendangan berputar di dada. Satu lagi tumbang. Bullhead hanya berdiri terpaku. Dia bahkan belum melakukan apapun dari tadi. Sementara itu, Taksu hanya bisa bertanya dalam hati, makhluk apa sebenarnya Jigin itu? Cowok itu hanya berdiri di tengah hujan, menatap tajam seperti iblis. Ia menerima satu pukulan lagi dan membalasnya. Tu mengerang, tapi Jigin masih belum selesai. Satu pukulan lagi melayang dan membuat Tu terbang. Yena buru-buru menahan Jigin, bilang kalau dia terus melanjutkan, Tu bisa mati. Jigin sempat terdiam, petir menyambar langit, ia berdiri tegak dengan wajah kosong. Sisi gelapnya mulai muncul. Yena kembali memanggil namanya, tapi dia hanya memanggul tas dan berjalan pergi. Bullhead dan Yena hanya bisa terpaku. Dalam diam, mereka bertanya-tanya siapa sebenarnya Jigin. Narasi mengisyaratkan bahwa sebagian orang bisa merasakannya. Di balik diamnya Jigin tersembunyi kegelapan yang dalam. Kemudian terlihat kilas balik beberapa saat sebelumnya saat Bullhead memanggil Jigin. Ari ternyata mendengar semuanya dan melihat Jigin dibawa ke gang. Ia merasa curiga dan memutuskan untuk mengikuti mereka. Gadis kecil yang penuh rasa penasaran, ia mengintip dari kejauhan. Saat sampai, yang terdengar hanyalah suara Jigin yang terus menghantam dagu orang-orang. Bahkan dari jarak jauh, ia bisa mendengar suara tulang patah. Lalu, sesuatu mendekat. Seseorang menyentuh tembok di dekatnya. Jigin muncul, tubuhnya penuh darah. Ia menoleh ke arah Ari yang sedang bersembunyi. Ari menatapnya dari balik payung kecil yang gemetar. Ia mengulurkan payung itu padanya. Tapi Jigin hanya menatapnya dengan pandangan dingin, lalu berbalik dan pergi, meninggalkannya sendirian di bawah hujan. Keesokan harinya, matahari bersinar terang. Anak-anak di kelas mulai bertanya-tanya, kemana perginya si Tampan dan Taksu? Kenapa mereka berdua bolos hari ini? Para cewek sudah mulai mengeluh, bilang suasana jadi terasa kosong banget tanpa kehadiran Jigin. Sementara itu, Yena, ya dia tahu semua ini salahnya. Keadaan jadi seperti ini karena ulahnya sendiri. Adegan berpindah ke bawah jembatan. Seorang cowok berkata bahwa dia bahkan nggak tahu harus berpikir apa. Sejak peristiwa itu, dia hanya mabuk dan pesta liar tanpa henti. Tapi sekarang mereka bilang, tuh masuk rumah sakit. Mana masuk akal? Cowok itu menatap Bullhead dan memaksanya bicara. Apa kondisi itu sebenarnya? Bullhead menjawab bahwa wajahnya penuh retakan dan sepertinya dia bakal tinggal lama di rumah sakit. Bahkan tuh sendiri minta jangan ada yang menjenguk karena terlalu malu. Cowok itu bertanya berapa orang yang dihajar dan Bullhead menjawab 4 orang. Cowok dengan tindikan itu namanya Kang Doyle menimpali bahwa nggak mungkin tuh kalah secara fisik. Jadi siapa sebenarnya anak itu? Bullhead menjelaskan bahwa itu seorang anak misterius bernama Ja, siswa pindahan yang bahkan nggak banyak ngomong. Dia sendiri nggak tahu banyak tentangnya. Cowok yang marah itu kesal. Serius, mereka dihajar habis-habisan oleh orang asing yang bahkan nggak dikenal. Itu memalukan. Langsung saja si gendut besar mencengkeram leher Bullhead dan bertanya kenapa wajahnya masih mulus kalau semua orang lain babak belur. Si malang itu gemetar, menjawab bahwa menurutnya 5 lawan 1 itu nggak adil. Dia pikir 4 orang saja sudah cukup. Cowok besar itu membentaknya dan membantingnya ke tembok, bilang dia mengarang cerita. Lalu Kang ingin tahu anak itu berasal dari sekolah mana. Bullhead menjawab, nggak ada yang tahu. Sampai hari ini, dia bahkan belum pernah dengar suara anak itu. Seperti bisu saja, satu tamparan lagi mendarat di kepala Bullhead, dipanggil nggak berguna. Lalu cowok besar itu memerintahkannya untuk mendeskripsikan penampilan anak itu secara jelas. Harus mudah dikenali. Bullhead menghela napas, wajahnya memerah. Ia mengaku malu mengatakannya. Tapi ya, anak itu cakep banget, kayak model.
Saking tampannya, semua cewek terus ngomongin dia. Selain itu, dia juga berkesan datang dari keluarga kaya. Belum lagi karismanya kuat dan matanya indah. Cowok besar itu menepuk punggung Bullhead, menuduhnya jatuh cinta. Tapi Kang Doyle jadi makin tertarik. Anak baru, diam, kuat, tampan, dan juga punya aura. Kombo yang sangat langka. Bullhead mulai gemetar lagi. Dia sendiri bingung, anak itu sebenarnya siapa? Semua orang dalam cerita ini memang aneh. Keesokan harinya, Jigin kembali muncul di sekolah, diam seperti biasa. Ia menuju lokernya, sementara Bullhead diam-diam mengawasinya. Ingat bahwa Kang menyuruhnya menggali semua informasi tentang anak itu. Tapi sekarang, dia mulai mempertanyakan kenapa dia setuju melakukan ini. Saat Jigin membuka lokernya, ada sebuah ponsel di dalamnya. Ingatan muncul di kepalanya, ia mengambil ponsel itu dan melihat pesan yang tertulis, "Selamat." Seseorang bilang dia mendapatkan ponsel gratis. Meskipun model lama, setidaknya bisa dipakai buat WhatsApp, Facebook, dan chatting. Orang itu bilang siap mendengar masalah apapun yang ingin ia bagikan dan berharap ia mengirim pesan segera. Jigin melihat sekeliling. Bullhead yang sedang mengintip buru-buru sembunyi khawatir ketahuan. Tapi Jigin justru menoleh ke arah lain. Dan di sanalah dia, seorang gadis berdiri dengan ponsel kecil di tangan. Dari rambutnya saja sudah kelihatan. Wajahnya merah padam, jelas sedang jatuh cinta. Jigin menatap layar, lalu meletakkan ponsel itu di atas loker dan pergi begitu saja. Bullhead buru-buru mendekat, mengambil ponsel itu, dan memeriksanya. Modelnya memang jadul. Jelas bukan ponsel Jigin. Dia bingung kenapa Jigin membuangnya dan kenapa tidak dikunci. Tapi tiba-tiba seseorang menabraknya dari samping, membuat wajahnya menghantam loker. Si gadis langsung merebut kembali ponselnya dan menghilang. Bullhead tergeletak bingung, bertanya-tanya siapa cewek gila itu. Sementara itu, salah satu teman Yena sedang bercerita bahwa anjing pudel milik bibinya baru saja melahirkan dan dia ingin mengadopsinya karena lucu banget. Tapi jelas Yena nggak mendengarkan. Temannya menyuruhnya berhenti melamun dan fokus. Yena tersipu bilang dia fokus. Tapi temannya langsung menuduhnya berbohong. Dia pasti sedang mikirin Jigin yang hari ini juga nggak masuk. Muka Yana memerah buru-buru menyangkal. Dia nggak mikirin Jigin sepanjang waktu. Tapi ya mungkin tiba-tiba wajah temannya juga berubah merah. Dia berseru menyebut nama Jigin. Di sana berdiri si keren itu langsung di depan mereka. Sekali tatap, Yena langsung membeku, nggak tahu harus ngomong apa. Ia menyerahkan semua barangnya ke temannya dan langsung lari ke arah Jigin. Tanpa aba-aba, ia melompat dan memeluknya. Semua orang di sekitarnya terlihat bingung sementara Yena sudah menangis. Bilang dia benar-benar khawatir dan bertanya apakah Jigin baik-baik saja. Ia mengingatkan bahwa Jigin sudah menyelamatkannya, dan itu sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Ia akan berterima kasih seumur hidup. Di sisi lain, Bullhead melihat semua itu dan mencatat konfirmasi cewek-cewek memang jatuh cinta padanya. Ia membuat catatan tambahan. Anak ini sering datang terlambat ke sekolah, hampir semua cewek naksir, dan dia tetap belum pernah bicara. Selesai. Hari sekolah pun berakhir dan si pendiam itu kembali berjalan pulang. Namun di perjalanan ada seorang cowok duduk di atas motor sambil merokok memperhatikan. Dari tampilannya saja sudah kelihatan. Orang ini tipe yang suka pamer. Ia bersiul lalu memanggil cowok berkacamata yang langsung naik ke motor. Keduanya melaju menuju arah Jigin. Dua orang dari arah berlawanan mengepung Jigin dan bertanya apakah dia orangnya. Jigin menatap dengan pandangan khasnya, diam, tajam, penuh misteri, seakan hendak menjawab, tapi tetap saja tak ada kata keluar. Cowok berkacamata menyimpulkan kalau dia nggak menjawab, berarti dia memang Jai yang mereka cari. Bos mereka ingin ngobrol sedikit, jadi lebih baik dia naik ke motor. Satunya lagi bertanya apakah dia pernah dengar tentang Kang Doyle dari sekolah Haung. Sosok legendaris langsung masuk jajaran top 3 sejak kelas 2. Nggak ada satupun bajingan di kota ini yang nggak tahu namanya atau sekolahnya. Sekolah mereka bukan tempat untuk pecundang seperti di sekolah Jigin sekarang. Dan sekarang Kang ingin bertemu dengannya, jadi lebih baik dia naik. Tapi Jigin tetap tak bergerak. Salah satu dari mereka menyuruhnya berhenti bersikap pengecut, dia nggak dipanggil untuk dipukuli. Ini masih ajakan baik-baik. Cowok berkacamata mulai kesal, bertanya apakah dia tuli, lalu kembali menyuruhnya naik ke motor. Nada mereka mulai terasa ganjil, seolah mereka terlalu ingin dekat dengan Jigin. Saat Jigin berbalik, salah satu dari mereka menarik tas punggungnya, bertanya apakah dia benar-benar ingin membuat segalanya rumit. Sepertinya mereka harus mematahkan kedua kakinya agar dia bisa bergerak.
Namun tatapan Jigin membuat cowok itu melepaskan tasnya dan langsung jalan pergi seperti nggak peduli. Dia menjatuhkan tas itu ke tanah sambil mengumpat bahwa si bajingan itu benar-benar aneh, lalu menyalakan motor mereka dan melaju ke arah Jigin. Tapi Jigin sudah masuk ke gang sempit. Salah satu dari mereka mencoba bermanuver, tapi malah menabrak bahunya ke dinding. Yang satu lagi sedikit lebih terampil, tapi saat mendekat, Jigin menendang kantong sampah dan kemudian melayangkan tendangan tepat ke dagunya. Cowok itu terpental dari motornya dan menabrak temannya, keduanya terjatuh dan terguling di tangga. Motornya ikut nyungsep dan hancur total. Meski begitu, si cowok yang berdedikasi tetap berusaha. Dia menyuruh temannya bangun dan mengejar Jigin. Ia mulai naik tangga dengan berlari. Masalahnya, Jigin itu kayak hantu. Dilihat di pojok mata, tapi begitu dikejar, hilang. Saat mereka melihat ke samping dan mencoba meraih bahunya, yang didapat malah seorang bocah aneh berwajah pas-pasan. Kasihan, bocah itu malah kena bogem mentah karena dikira Jigin. Tak jauh dari situ, berdirilah sosok Jigin. Seperti Batman, dengan tangan di saku, memandangi mereka dari atas, lalu berbalik dan pulang. Di bawah jembatan, kedua idiot itu melunak nadanya dan minta maaf. Kang bertanya apakah si bajingan itu menolak undangannya dan mereka menjawab bahwa sayangnya iya, tapi mereka hampir menangkapnya. Cowok besar langsung menginjak lantai. Kesal. Dua orang dewasa tapi nggak bisa membawa satu anak. Salah satu dari mereka yang mukanya udah bengkok berkata mereka tersesat di tangga kayak labirin. Sementara itu, Kang makin tertarik, semakin sulit ditangkap, anak itu makin menarik. Ia bertanya ke Suman, apakah dia menemukan sesuatu. Suman datang dengan catatannya yang tampak kikuk, bilang dia sudah mengamati seharian meski belum yakin datanya berguna. Kang membacanya. Terlambat datang ke sekolah, disukai banyak cewek, dan nggak pernah bicara. Kang melotot bertanya apakah itu hasil riset terbaik yang bisa dia berikan. Si cowok besar di sampingnya bertanya apakah si brengsek itu pengen dihajar, sambil push up juga di tempat. Kang akhirnya menyuruh mereka pergi, tapi memberi peringatan ke Bullhead, ini kesempatan terakhirnya. Besok dia harus membawa Jigin ke pintu belakang sekolah. Minimal itu harus bisa dia lakukan. Dan Daik ingin memastikan Bullhead nurut. Besok, anak itu nggak punya pilihan. Dia harus bertemu dengan Kang. Bullhead pun menjawab. Dia pastikan semuanya beres. Tapi dalam hati, si Malang Bullhead nggak tahu kenapa dia bisa terlibat sejauh ini, padahal dia bahkan nggak tahu siapa sebenarnya Jigin itu. Keesokan harinya, Bullhead membawa 2 kotak jus anggur. Teman-temannya mengira itu untuk dirinya sendiri. Tapi dia langsung menoleh ke si bodoh dan bilang dia nggak akan pernah beliin apapun buat orang segoblok itu. Jus ini untuk orang lain. Temannya penasaran bertanya itu untuk siapa. Dan tepat saat itu, Bullhead melihat Jigin dari belakang dan langsung mendekat menyapanya dengan riang. Ia bilang Jigin terlihat keren seperti biasa dan menyodorkan jus untuk membantunya rileks sedikit. Jigin memberinya tatapan khas. Bullhead buru-buru menjelaskan, jangan salah paham, dia nggak berteman dengan Kang atau geng manapun. Justru karena itu, dia ingin bilang terima kasih. Jigin udah menghajar orang-orang itu dan itu rasanya memuaskan banget. Makanya dia ingin kasih hadiah kecil ini. Tapi Jigin seperti biasa, tidak merespons. Dia hanya berjalan pergi. Bullhead sadar ini tidak semudah yang dia kira. Tapi entah bagaimana, dia harus membawa Jigin ke belakang sekolah. Kalau gagal, dia sendiri yang bakal dihajar Daik. Hari sekolah pun dimulai. Jigin duduk tenang di bangkunya sementara kelas penuh dengan keributan. Beberapa saat kemudian, saat ruang kelas kosong, Jigin bangkit sementara Bullhead terus memperhatikannya. Saat istirahat, dia tampak hendak mengambil bekal seperti biasa dan pergi ke tempat favoritnya di lantai atas. Sesampainya di sana, si mini stalker sudah meninggalkan ponselnya lagi. Ada pesan masuk, isinya, "Kamu bakal makan sendirian lagi?" Si gadis belum melakukan apapun, tapi wajahnya sudah merah dan gemetar. Jigin melihat ponsel itu dan ada lebih dari 200 pesan lain di dalamnya. Isinya pertanyaan apakah dia selalu makan sendirian di atas, bahwa dia juga kadang suka makan sendirian dan penasaran ingin ngobrol. Jigin menoleh ke satu sisi, lalu muncul pesan baru, aku di sisi satunya. Ia menoleh ke sisi lain dan di sana tangan kecil
melambai dari balik dinding. Dasar biang rusuh, jadi cakep memang bikin hidup jauh lebih gampang ya. Lucu juga, Jigin bahkan belum melakukan apa-apa, tapi si gadis itu sudah melakukan segalanya demi mendekatinya. Rasanya Tuhan memang punya favorit ya. Ada yang lahir dengan wajah rupawan, ada juga yang kayak jatuh dari langit dalam posisi terbalik. Si gadis menyembunyikan tangannya dan meminta maaf, bilang dia nggak nyaman berada di sekitar banyak orang. Dia dengar Jigin juga nggak banyak bicara, dan dia merasa mirip. Yang bikin dia penasaran, kenapa Jigin nggak pernah bicara. Jarinya sudah mulai mengetik sesuatu di layar, tapi tiba-tiba seseorang memanggil Jigin. Bullhead muncul sambil tersenyum kikuk, bilang betapa seringnya mereka bertemu akhir-akhir ini. Benar-benar kebetulan, katanya. Ia mengaku datang ke sana untuk makan roti sendirian, tapi karena ketemu teman, ya sekalian aja makan bareng. Sementara itu, Jigin hanya duduk tenang, minum soda kecilnya dalam diam total. Sementara si gadis penguntit diam-diam menatap, berharap mendapat balasan pesan. Lalu, Jigin menoleh dan melihat Bullhead gemetar dan menangis. Bullhead mengaku dengan air mata meleleh bahwa sebenarnya dia nggak punya teman. Satu-satunya alasan dia mendekati orang-orang seperti Taksu dan gengnya adalah karena dia takut kesepian. Dia nggak ingin jadi orang terisolasi. Mungkin mereka berdua yang sama-sama penyendiri bisa saling menemani. Tapi Jigin hanya diam, tak menoleh sedikit pun. Bullhead hampir putus asa. Semua usaha sia-sia, bahkan tangisan murni pun tidak mempan. Jigin bangkit dan mulai berjalan pergi. Bullhead panik menarik lengannya, memohon agar dia berhenti, bertanya dengan penuh keputusasaan apakah mereka bisa berteman. Tapi Jigin tetap berjalan, menyeret Bullhead bersamanya, lalu menutup pintu dan meninggalkannya begitu saja. Pesan-pesan mulai masuk ke ponsel Bullhead dari Daik, bertanya kenapa mereka belum muncul juga, dan di mana anak itu. Bullhead menggigit kuku, ketakutan. Kalau dia nggak membawa Jigin, dia yang bakal dipukuli. Dia buru-buru keluar dari kelas, panik, yakin dia masih punya kesempatan. Matanya menelusuri ruangan sampai melihat Jigin duduk di atas salah satu meja. Bullhead sudah memerah, dalam hati bertanya-tanya apakah anak itu sedang syuting iklan. Kemudian ponselnya berbunyi lagi. Mungkin pesan dari Daik. Dia menarik napas, menguatkan hati, dan sekali lagi memanggil Jigin. Dengan senyum palsu, dia bilang senang sekali Jigin di sana. Dia bahkan sudah mengirim pesan ke ibunya, dan ibunya sangat bangga karena anaknya akhirnya punya teman. Ibunya bahkan ingin bertemu langsung di bawah untuk melihat siapa teman barunya. Jadi dia mohon, tolonglah hargai permintaan itu. Nggak serius, cuma sebentar, Jigin diam saja. Tapi Bullhead yakin siapapun akan luluh oleh permintaan seperti itu. Dia pikir Jigin sedang mempertimbangkan untuk ikut. Tapi sejujurnya ekspresinya tidak menunjukkan keinginan sama sekali. Akhirnya Bullhead memaksa, bilang mereka kan sudah berteman dan ini cepet kok, nggak masalah. Dari kejauhan, Arim mengamati si penguntit dalam mode waspada. Tapi Bullhead mulai memandu Jigin ke jalur tertentu, katanya itu jalan tercepat. Dalam hati dia meminta maaf, mengakui bahwa di lingkungan ini, kalau terlalu polos, kau tidak akan bertahan. Ia membuka ponselnya dan mengirim pesan. Di tempat lain, Daik menerima pesan itu dan mulai berjalan mendekati mereka. Saat mereka bertemu di jalan, Daik menabrak bahu Jigin. Jigin terhuyung dan Daik langsung menarik tasnya, menyuruhnya hati-hati. Jalan seperti itu, katanya, bisa bikin dia ditabrak. Sebelum Jigin sempat merespons, Daik sudah menarik tasnya dan membanting tubuhnya ke tembok. Dia mendekat, menyapa dengan nada sinis, lalu mencekik leher Jigin sambil mengagumi wajahnya yang tampan. Ia berkata, "Lihat satu lagi, tapi katanya kemampuanmu dilebih-lebihkan." Tiba-tiba Jigin menendang dada Daik dan mendorongnya mundur. Ia mendarat dengan stabil, tapi ponsel kecil yang dia bawa terlepas dan menggelinding ke arah got. Jigin sempat terdistraksi, tapi di saat yang sama, Daik melayangkan pukulan. Jigin mengangkat lengannya untuk menangkis, meski tetap kena dampaknya. Tapi dari gerakan itu, kakinya bisa menyikut ponsel menjauh dari lubang got. Daik mengepalkan tinju, berkata waktunya untuk menyelesaikan ini. Ia menatap tajam dan bertanya, dengan perbedaan ukuran tubuh seperti ini, apakah Jigin benar-benar berpikir bisa menang? Dan Jigin diam seperti biasa. Sementara itu, Bullhead dari kejauhan meminta maaf, berharap kalau Jigin cepat dikalahkan, Daik akan berhenti. Daik menyerbu dengan bahu, tapi Jigin memanfaatkan tasnya sebagai perisai. Meski tetap terhantam tembok, tapi itu masih bisa ditahan. Daik mengakui ternyata dia sedikit lebih pintar dari yang ia kira. Jigin mengosongkan isi tasnya.
Saat Daik menyerbu lagi, Jigin melakukan putaran ke samping, melempar tali tas ke kaki Daik, menariknya dari belakang dan membuatnya terjatuh. Daik berteriak memaki, tapi langsung dibalas dengan pukulan keras di samping tengkoraknya. Dia membeku. Saat dia menoleh, Jigin sudah berdiri di atasnya dengan satu kaki menginjak belakang lehernya. Daik merasa direndahkan. Saat mencoba bangkit, Jigin memutar tubuh dan menghantamkan pukulan memutar ke atas kepalanya. Entah satu kali atau dua kali. Tapi dari kejauhan, Bullhead hanya bisa berdiri gemetar, bertanya-tanya. Bagaimana caranya anak ini bisa menghajar Daik sebrutal itu? Wajah Daik sudah lebih hancur dari kamera selfie rusak, asap seakan mengepul dari kepala, tak mengerti apa yang baru saja terjadi. Sementara itu, Jigin bangkit, menoleh sejenak, mengambil ponselnya. Tapi si brengsek itu datang lagi, seperti monyet jalan dua kaki, berteriak bahwa ini belum selesai. Jigin berbalik mencoba bertahan, namun ponselnya terjatuh. Daik langsung meraihnya dan bilang kalau benda ini kelihatannya penting. Tujuannya ke sini cuma mau bawa Jigin ke Kang Doyle, sayang dia gagal membawa bocah itu dalam kondisi babak belur. Dia menelepon seseorang. Tak lama kemudian anak-anak motor muncul dan Daik langsung naik berkata kalau Jigin mau ponselnya, dia harus datang ke Taman Saisya. Pesta penyambutan sudah disiapkan. Motor menderu dan melesat pergi. Tepat setelah itu Bullhead muncul mencoba basa-basi. Dia bertanya apakah Jigin baik-baik saja dan apa yang barusan terjadi. Nyaris saja dia dihajar habis-habisan. Tapi sekarang bagaimana? Kalau ponselnya ada di tangan mereka dan dia nggak segera ke sana, semua informasi bisa bocor. Dia bahkan bisa lupakan soal ketemu ibu dan langsung ke taman saja. Tapi Jigin seperti biasa, diam saja. Bullhead berpikir, dia sudah melakukan lebih dari 120% usahanya. Entah si bajingan ini mau pergi atau enggak, dia sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Lalu Jigin berdiri dan mulai berjalan. Karena arah jalannya bukan ke rumah, Bullhead pun sadar dia benar-benar akan ke sana. Adegan berpindah. Jigin menaiki tangga yang panjang. Di kiri kanan, para perokok tua duduk malas membunuh umurnya lebih cepat. Sesampainya di puncak, sambutan sudah menunggu. Barisan cowok-cowok mirip penari K-pop dengan rambut warna-warni dan wajah penuh tindikan. Jigin hanya berdiri di sana menatap semuanya satu per satu. Di bagian belakang, Kang Doyle berdiri menyeringai. Akhirnya sesuatu yang menarik muncul juga. Ia mengangkat ponsel dan bertanya apakah Jigin datang untuk ini. Jigin seperti biasa diam. Ia melangkah maju. Kang bilang dia sudah periksa isinya. Nggak ada kontak tersimpan, nggak ada riwayat panggilan. Satu-satunya yang ada hanyalah deretan pesan dari cewek yang sepertinya naksir berat. Tapi kalau Jigin sampai datang sejauh ini, ponsel itu pasti berarti sesuatu. Jigin mengulurkan tangan. Kang bertanya, siapa cewek itu? Pacarnya? Atau cuma main-main? Ia mengaku sudah kirim pesan ke cewek itu juga. Awalnya kesal melihat rayuan mereka, tapi akhirnya berpikir, siapa tahu bisa bantu mempercepat semuanya. Lagi pula, si penguntit tuh jelas sedang jatuh cinta. Ia penasaran kira-kira apa yang bisa ditawarkan hingga cewek itu bisa menolak. Masalahnya, pesan yang dia kirim atas nama Jigin terdengar nggak seperti Jigin. Isinya bilang kalau dia kesepian dan ingin ketemu. Katanya, kalau si gadis datang ke taman kota, maka mulai hari itu mereka resmi pacaran. Kembali ke Kang, dia bilang kalau si gadis datang setelah baca pesan itu, maka sudah pasti dia suka. Dan kalau Kang berhasil mencetak gol, maka Jigin bakal berutang 1. Tapi Jigin tetap diam. Tangannya masih terulur, mata tajam tanpa sepatah kata. Kang akhirnya bilang dia mengerti maksudnya. Tapi anak-anaknya sudah bekerja keras menarik Jigin ke tempat ini. Belum lagi dia juga sudah mengalahkan Tu yang walau menyebalkan pernah jadi teman. Jadi kalau Jigin sampai datang sejauh ini dia harus paham ada harga yang harus dibayar. Jigin lagi-lagi tidak berkata apa-apa. Kang mendesah, bocah ini benar-benar aneh. Tapi karena dia sudah sampai sejauh ini, aturan permainannya jelas. Kalau Jigin bisa bertahan melawan semua orang di sini, dia boleh ambil kembali ponselnya. Mungkin Jigin belum paham aturan daerah ini. Karena begitu dia memukul Tu, secara otomatis dia masuk dalam sistem peringkat lokal. Dan sekarang waktunya dia membuktikan seberapa hebat dirinya. Tiba-tiba, Daik sudah berdiri di depannya siap balas dendam. Dia langsung meluncur dengan tinju terangkat. Tapi Jigin hanya sedikit menggeser kaki, memberi tatapan kosong. Daik mendesis mengakui bahwa bocah ini memang bajingan. Daik berteriak menyuruh semua orang maju bersama. Satu persatu bergerak. Jigin menghindar pukulan pertama, melangkah ke samping, mengepalkan tangan, bersiap menghantam wajah lawan. Tapi dalam hati, ia memilih untuk tidak memecahkan tengkorak lagi. 2 orang datang dari belakang. Ia menoleh, mengencangkan lengan, melangkah namun akhirnya ditubruk hingga jatuh ke tanah.
Ia mendarat di antara kaki seseorang yang langsung meninju wajahnya. Saat itu juga seorang lagi berlari seperti Ronaldo hendak melakukan sundulan. Dari kejauhan Kang memperhatikan. Ia bertanya-tanya kenapa Jigin hanya menghindar dan menahan serangan. Sepertinya dia tidak tertarik pada sistem peringkat ini. Orang di sebelahnya bilang bahwa anehnya Jigin bahkan gak berteriak sedikit pun, meskipun dipukuli ramai-ramai. Sepertinya dia rela mati demi tetap diam. Kang justru makin penasaran. Ia bertanya-tanya, kalau wajah seindah itu bersuara, suaranya akan seperti apa? Lalu ia berteriak ke seluruh anak buahnya. Siapapun yang bisa membuat Jigin berteriak akan mendapatkan sepasang Jordan edisi terbatas. Semua langsung semangat. Dalam hitungan detik, seluruh geng menyerbu. Jigin hanya berdiri menerima semua pukulan, sementara Kang terus bersorak, menyuruhnya menunjukkan kemampuan. Bukankah dia disebut barang langka? Daik menyerbu, menyuruh semua orang menyingkir dan berteriak menantang kemana, perginya semangat bertarung Jigin. Lalu tanpa ampun ia menendang dagu Jigin tepat sasaran. Anak itu langsung ambruk ke tanah, tergeletak seperti sampah. Tubuhnya terpelintir di tanah sampai salah satu dari mereka mengambil batu dan berkata bahwa dia akan menghancurkan kepala Jigin kecuali dia berteriak. Tapi tiba-tiba Kang Doyle menampar kepala orang itu, memperingatkan kalau dia mau mati silakan lanjutkan cara murahan itu. Orang itu buru-buru minta maaf. Kang mencondongkan tubuh, mendekat ke arah Jigin, bertanya apakah dia sebenarnya menyukai dipukuli atau menyembunyikan sesuatu. Tapi ia memperingatkan, ini tidak akan berakhir sampai dia membuktikan diri. Di balik pohon di sisi lapangan, Bullhead mengintip, mengikuti Jigin untuk melihat apa yang terjadi. Dan seperti yang dia duga, meskipun Jigin kuat, dia nggak akan bisa mengalahkan satu geng sendirian. Namun tiba-tiba, dia melihat sosok yang dikenalnya datang, Arim. Dia benar-benar datang ke sana. Bullhead ternganga. Dia tahu Jigin luar biasa, tapi ini gila. Dia cuma kirim satu pesan, datang ke sini dan kamu akan jadi pacarku. Dan si gadis benar-benar muncul. Ponsel Kang bergetar, muncul pesan dari Arim yang memohon agar Jigin dilepaskan. Saat Kang menoleh ke belakang, ya dia ada di sana, berdiri sambil memegang ponsel kecil. Kang tersenyum, bilang mungkin sekarang Jigin akan termotivasi. Sang pujaan hati sudah muncul. Dia menyuruh salah satu anak buahnya mendekati gadis itu. Yang lain langsung minggir. Arim tetap di tempatnya mengetik pesan. Tiba-tiba tangan laki-laki mencengkeram lengannya dari belakang. Dia bilang aneh juga ada cewek secantik itu datang sendirian ke tempat seperti ini. Ia menarik lengannya, menyeretnya ke depan, bilang dia tidak akan bisa pergi hari ini. Bullhead yang mengenali Arim sebagai murid dari kelas Orium dan juga fans beratnya langsung marah melihat apa yang dilakukan si bajingan itu. Tapi saat hendak maju, dia melihat percakapan mereka dan akhirnya tetap bersembunyi, tubuhnya gemetar. Orang itu membawa Arim ke hadapan Kang, sementara Jigin hanya melihat tak bergerak. Si gadis gemetar. Dan Jigin pun sama, belum melakukan apapun sejak tadi. Serius, ini pertama kalinya sang protagonis benar-benar tidak berkata apa-apa, tapi hidupnya sudah dilempar ke dalam kekacauan oleh para gadis. Entah dari dirinya atau dari ingatan Arim, kilasan saat dia memberikan payung, melambaikan tangan kecil, muncul kembali. Sekarang dia di sini kacau balau. Akankah Jigin akhirnya mulai menganggap ini serius? Para anggota geng menoleh ke belakang, berbisik bahwa gadis itu benar-benar muncul. Daik kemudian menginjak bahu Jigin dan mengejek, bertanya apakah dia datang sejauh ini untuk jadi pacar anak itu. Sayang sekali karena sekarang Daik merasa bersalah. Soalnya bocah ini menyebalkan tapi sopan, itu bikin tambah emosi. Arim mulai mengetik pesan, menyebut dirinya hanya teman dan memohon agar Jigin dibebaskan. Kang kebingungan bertanya kenapa dia juga nggak ngomong apa-apa. Ia menyuruh Arim menyebutkan namanya, tapi dia hanya gemetar. Kang tertawa. Ironis katanya. Sepertinya mereka berdua benar-benar cocok. Anak-anak di sekitar mulai tertawa juga, menyebut mereka pasangan aneh dari WhatsApp. Dua orang aneh yang enggak buka mulut. Sekali lagi Kang berseru, dia akan memberi hadiah buat siapapun yang bisa membuat salah satu dari mereka bicara. Daik bertanya apakah boleh main dengan si gadis, dan Kang mengangguk. Anak-anak itu langsung mengepung Arim, mengatakan kalau dia nggak ngomong berarti dia juga nggak menolak. Buat apa terus ganggu Jigin kalau mereka bisa lebih bersenang-senang dengan dia? Salah satu dari mereka sudah menarik rambutnya, bilang baunya enak. Yang lain tanya dia pakai sampo apa. Wajah Jigin mulai berubah.
Kang mengamati dengan penuh antisipasi apa yang akan dia lakukan. Akankah dia tetap diam seperti biasa? Orang lain mulai mencengkeram dagu Arim. Dari kejauhan, Bullhead hanya bisa menggertakkan gigi, marah melihat gadis itu terseret dalam kekacauan ini. Orang yang memegang wajah Arim bertanya dengan nada mesum, "Mulut manis itu buat apa ya?" Seseorang menyuruhnya untuk menjerit, dan saat itulah Jigin menghindar ke samping, menerima pukulan ke dagu, namun langsung membalas. Orang di sebelahnya yang sempat melihat hanya sempat berkata, "Ha," sebelum ikut tumbang. Si rambut pink yang mirip idol K-pop sempat buka mulut dan langsung kena bogem juga. Kang di belakang berseru, akhirnya Jigin mulai bertarung. Arim tetap diam, membeku, tak memahami apa yang terjadi. Geng lain menyerbu. Jigin menghindari pukulan pertama, menangkap kaki lawan, hendak melempar, tapi dua orang datang dari samping. Salah satunya mencengkeram rambutnya, membantingnya ke lantai, menghantam wajahnya. Yang lain mencoba menendang, Jigin menangkap kakinya. Di saat itu, Daik mendekat. Orang lain memohon agar Jigin melepaskan kaki temannya, tapi Jigin justru menendang wajahnya, melompat ke arah Daik, menghindari pukulan menginjak pahanya, dan menyodok dagu dengan lutut. Bahkan sebelum tubuhnya turun, dia memutar dan menghantam dagu Daik dengan tendangan memutar. Kang bersorak dari belakang mengatakan bahwa Jigin memang benar-benar langka, tapi Daik masih bertahan. Dia bangkit mencengkeram dada Jigin dan berseru bahwa dia akan menghancurkan si pecundang. Tapi Jigin memberikan sikutan ganda ke atas kepala Daik, satu combo penuh. Akhirnya si brengsek itu jatuh ke tanah. Kupikir mereka akan takut, tapi tidak. Mereka kembali menyerbu. Jigin harus terus menghindar pukulan demi tendangan, sementara Kang mulai bingung dari mana anak ini sebenarnya berasal. Dia jauh lebih luar biasa dari yang Kang perkirakan. Tiba-tiba cowok rambut biru dari belakang berteriak menyuruh Jigin berlutut atau gadis kecil itu akan terluka. Tapi saat Jigin melihat ke arah mereka, seolah ia melihat sesuatu dari masa lalu. Mungkin bahkan saat kecil pun, si bajingan ini sudah selalu dikejar-kejar cewek, dan masalah pun selalu datang bersamanya. Suara tangisan memanggil namanya, dan itu mengguncangnya. Kupikir Jigin bakal langsung menghajar orang itu, tapi ternyata satu maju, satu gemetar. Salah satu mencoba bicara, tapi dari belakang ada orang lain yang datang hendak menyerang. Tanpa menoleh pun, Jigin memberikan sikutan yang membuatnya roboh. Lalu Jigin menyerbu. Orang itu panik menyuruhnya jangan mendekat, tapi Jigin langsung menghantam wajahnya. Sekali pukul, langsung tumbang. Dan sekarang suasananya seperti adegan di taksi waktu itu. Jigin benar-benar lepas kendali. Dia menghajar wajah orang itu tanpa henti. Pukulan demi pukulan bertubi-tubi. Kang dari belakang berseru bahwa itu sudah cukup. Ia menyuruh Jigin berhenti. Sambil mengangkat ponsel, dia bilang Jigin pantas mendapatkannya. Satu-satunya harga yang harus dibayar adalah dia harus bergabung. Karena pada akhirnya dia juga tak bisa menahan diri dari apa yang dia inginkan. Benar-benar kayak villain. Sosok ini seperti penjahat utama yang ditunggu-tunggu dalam cerita ini. Jigin berdiri, maju dengan tangan mengepal, tapi Kang membuka kedua lengannya, berkata bahwa semuanya sudah selesai. Buat apa tatapannya begitu? Keseruan sudah cukup. Tak ada alasan untuk melanjutkan, namun Jigin hanya menaikkan tinjunya. Kang menoleh memasang kuda-kuda. Jigin bergerak cepat, menyisakan bayangan saja, menyelinap ke samping dan menghantam dagunya. Sebuah serangan cepat dan presisi. Jigin jatuh ke tanah. Tidak jelas apakah dia masih sadar atau sudah pingsan, tapi tubuhnya jelas babak belur. Kang mendekat dan berkata bahwa dia sudah menyuruhnya berhenti. Ia melemparkan ponsel ke dada Jigin dan menyuruhnya mengambil itu dan berhenti menyusahkan. Lalu ia memanggil anak buahnya yang semuanya sudah babak belur dan menyuruh mereka pergi. Mereka pun menuruni tangga satu persatu. Semua bertanya-tanya siapa sebenarnya anak itu. Daik masih memegang rahangnya, bertanya apakah Kang benar-benar ingin merekrut anak aneh yang bahkan gak bisa bicara itu. Tapi Kang tidak mendengar satupun. Bibirnya berdarah, padahal dia yakin sudah menghindar sempurna. Meskipun Jigin babak belur, dia masih cukup cepat untuk menyayat bibir Kang. Dia memang punya bakat menghantam titik lemah, dan jelas ada yang ingin merebut Jigin. Nami, dasar creeper. Sementara itu di taman, Jigin duduk di bangku. Dan sekarang si pasangan bisu hanya saling menatap. Ia duduk, Arim berdiri menatapnya tanpa kata. Hingga akhirnya si gadis berlari. Dari kejauhan, dia berteriak menyuruh Jigin menunggu. Dia akan pergi membeli obat. Jigin hanya diam, mengingat saat Daik berkata bahwa dia harus berlutut atau Arim akan disakiti. Ia mendongak termenung.
lalu meletakkan ponsel di bangku dan pergi. Sial, dingin banget gadis ini. Tinggalin begitu saja. Bullhead mengintip dari kejauhan, berpikir bahwa andai ini pertarungan 1 lawan 1 sejak awal, Jigin pasti menang. Kelihatannya seseorang yang benar-benar berbahaya telah memasuki sekolah. Ia berjalan menuju bangku dan langsung mengenali ponsel itu. Ponsel yang dulu dia tinggalkan di rak. Sekarang dia sadar, ponsel itu dari Arim. Ia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. Dan tiba-tiba Arim muncul di belakang, tergesa-gesa dengan obat di tangan. Bullhead melihatnya dan bingung harus bagaimana. Tapi akhirnya dia ambil saja obat itu dan lari. Arim sampai di bangku dan tentu saja kosong. Kayaknya si gadis perlu kacamata ya. Harus dalam jarak 10 langkah dulu baru sadar nggak ada orang di sana. Sementara itu, Bullhead sudah kabur. Ponsel berbunyi. Ada pesan dari Arim. Ia bilang dia sudah beli obat dan ingin tahu apakah lukanya sudah membaik. Bullhead kesal. Jigin meninggalkan Arim dalam kekhawatiran dan sekarang dia nggak tahu harus gimana. Mungkin dia harus kirim pesan untuk menenangkan. Dan saat itu Arim mengirimkan namanya. Dia dari kelas 4. Bullhead tahu itu lebih baik dari siapapun. Kemudian Arim mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya dan bertanya apakah mereka bisa mulai berbicara pelan-pelan. Tentu saja kan, Bullhead punya peluang emas di tangannya dan sekarang dia bingung harus apa. Haruskah dia abaikan? Tapi dia merasa bersalah. Atau pura-pura jadi Jigin sebentar saja dan dia mengetik 1 huruf saja. A. Ya, setidaknya terdengar seperti sesuatu yang Jigin akan kirim. Kalau saja Jigin benar-benar mengirim pesan sih. Keesokan harinya, matahari cerah dan di gang sekolah, teman Bullhead menonton rekaman pertarungan. Ternyata Bullhead merekam semuanya dan sedang menunjukkannya. Temannya bertanya, bukankah itu si anak bisu yang katanya bodoh? Bullhead mengangguk, tapi mengakui anak itu jauh lebih kuat dari yang ia kira. Temannya langsung komentar, cowok itu jago bertarung banget. Kalau dia bisa kayak gitu, pasti sudah jadi idola sekolah. Tapi Bullhead sudah berpikir jauh. Anak itu sudah terlalu populer. Bahkan Arim menyukainya. Dan sekarang dia sendiri menyukai Arim, tapi malah cemburu karena Arim menyukai orang yang mengabaikannya. Di sisi lain, dia juga merasa lega. Tapi hatinya benar-benar kacau. Bagaimana mungkin Dewi seperti Arim bisa ditolak begitu saja? Cowok berambut hitam bilang video pertarungan itu harus diunggah ke TikTok. Pasti viral. Bullhead langsung nolak. Tapi temannya sudah lari sambil tertawa. Bullhead mencoba mengejarnya, tapi malah menabrak seseorang dan jatuh berguling. Dia hendak meminta maaf, tapi yang datang adalah anak K-pop selanjutnya yang siap menghajarnya. Rank 2 dari Bucket-dong High School. Kim Jin-woo, hampir seperti Sun Jin-woo. Cuma ganti Sun jadi Kim. Kelihatannya nama itu memang terkenal, karena Bullhead sudah gemetar. Buru-buru membetulkan pin lencananya yang miring dan mencoba menyematkannya ke dasi. Tapi langsung ditampar ringan oleh Kim Jin-woo. Tampaknya itu cuma sentuhan kecil dan dia langsung berjalan pergi. Sementara itu, cowok dengan potongan mangkuk di sampingnya menyuruh Bullhead hati-hati jalan. Bullhead hanya bisa minta maaf sambil gemetar. Temannya datang dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Katanya sih nggak sakit. Tapi mukanya jelas beda cerita. Temannya mendekat dan bilang kalau Bullhead benar-benar beruntung. Kim Jin-woo terkenal sebagai maniak yang doyan berkelahi. Jadi kenyataan bahwa dia bisa lolos dengan selamat, itu sudah anugerah. Saat itu juga mereka mendengar seseorang memanggil Jigin. Begitu menoleh, Yina sudah memeluknya, bertanya apa yang terjadi dan kenapa wajahnya penuh luka. Melihat itu, Bullhead langsung terbakar cemburu. Dasar bajingan, pikirnya. Udah dapat Arim, sekarang Yina juga. Dia nggak ngerti kenapa anak itu kayak anak pilihan dewa. Dan seolah belum cukup, Dewinya sendiri, Arim juga lewat. Bullhead mencoba menyapa, tapi langsung diabaikan total. Saat itu juga dia sadar, kalau mau dekat dengan Arim, dia harus dekat dulu dengan Jigin. Sementara itu, temannya udah asik memposting video pertarungan si murid pindahan ke TikTok. Di kelas, si bocah botak lagi-lagi dijadikan kanvas. Kali ini seseorang menggambar emoji di kepalanya dan lumayan imut juga sih hasilnya. Setidaknya dari sisi itu dia kelihatan lebih baik. Semua pada ngakak sementara dia duduk termenung menyadari hidupnya benar-benar berantakan. Ada yang nyeletuk mulai sekarang dia harus jalan mundur kalau mau hoki sama cewek. Dan ya dia beneran jalan mundur di lorong sampai hampir jatuh di tangga. Untungnya Jigin muncul dan menangkapnya. Anak itu menatapnya sebentar lalu minta maaf. Baru sadar,
kenapa sih dua helai rambut itu nggak pernah dipotong juga? Mungkin suka. Yina nanya apa dia baik-baik aja. Dia bilang iya. Tapi pas dia nengok, Yina langsung ketawa melihat kepala botaknya yang penuh coretan. Dia bilang, jangan ketawa, itu cuma lelucon internal. Yina menutup mulutnya bilang, oke, lalu Jigin pun pergi tanpa sepatah kata pun. Cowok itu langsung mewek. Dia sadar Jigin nggak kayak orang lain, nggak pernah ketawain wajahnya. Besoknya suasana di gym penuh riuh. Lagi ada pertarungan dan yang mengatur segalanya adalah si KW-nya Jinwoo ya. Kim Jinwoo itu sendiri. Tapi dia kelihatan bosan. Katanya lawan-lawan ini nggak punya kemampuan sama sekali. Lalu seseorang menyerahkan ponsel ke tangannya, nyuruh dia lihat. Sebuah pertarungan brutal. Video murid pindahan yang katanya ngeratakan banyak orang. Komentar sudah mulai mengalir di unggahan itu. Kim Jinwoo penasaran, nanya apakah anak itu benar-benar dari sekolah ini. Ternyata dia memang cukup berbakat. Anak-anak di sekelilingnya sampai nggak percaya. Katanya itu pasti editan. Mana mungkin satu anak bisa hajar banyak orang. Tapi begitu Kim Jinwoo lihat seragamnya cocok, dia langsung antusias. Ini peluang buat panen views. Dia manggil semua anak-anaknya dan nanya, siapa yang kenal anak pindahan itu? Salah satu dari mereka bilang anak itu duduk di kelas sebelah. Tapi katanya dia nggak pernah ngomong sama sekali. Kim Jinwoo nanya kelas berapa, dijawab kelas 5, tapi juga diperingatkan. Hati-hati soalnya ada rumor tuh sampai dirawat gara-gara anak itu. Langsung saja Hunu kelihatan semangat. Anak itu bahkan bisa ngalahin tuh, ia bilang ke temannya. Mereka harus cari info lebih lanjut soal si bocah aneh itu. Sementara itu, saat istirahat, anak-anak lain ngajak Guman makan. Saat itu juga Jigin keluar dari kelas dan Guman langsung menghampirinya. Katanya dia beli roti kukus dan pengin makan bareng. Kayaknya mereka naik ke lantai atas dan Guman bilang mereka harus sering-sering begini. Begitu sampai, boom. Tiba-tiba Bullhead nongol sambil bilang dia sudah nunggu. Entah dari mana dia muncul. Siapa juga yang tahu. Dan sekarang dia punya pasukan. Bullhead nanya kenapa Guman bisa jalan bareng Jigin. Dan Guman malah balik nanya kenapa Bullhead ada di sana juga. Mereka mulai adu mulut. Guman bahkan nyuruh Jigin duduk saja. Tapi saat itu Bullhead lihat gambar di kepala Guman dan langsung ngakak. Nanya kenapa dia pengen bikin semua orang ketawa. Guman langsung protes. Dia nggak pengen bikin orang ketawa. Tubuhnya ini bukti hidup kalau bullying masih nyata di sekolah. Mereka seharusnya nggak pura-pura nggak lihat. Sementara mereka ribut, Jigin cuma duduk santai sambil makan. Guman bilang, ayo kita foto buat dokumentasi. Saat Bullhead siap-siap memotret, ponselnya bunyi. Ada pesan dari Arim. Langsung aja dia lari sambil bilang mereka bisa makan di situ saja. Dia kabur. Ya, pesannya cuma bilang, selamat istirahat. Bullhead langsung baper balas, terima kasih. Padahal jelas-jelas itu bukan buat dia. Tetap saja dia balas, kamu juga. Dan Arim langsung merah padam. Tapi bahagia itu nggak lama. Karena tiba-tiba pintu terbuka. Musuh baru masuk. Bullhead mengenalinya, Jamon. Dan dia ingin tahu apa yang dia lakukan di sini. Tapi Jamon langsung berjalan ke arah Jigin dan bilang, katanya anak ini selalu sendirian waktu istirahat. Dan ternyata benar. Ia menunjukkan video dan bertanya, itu bukan dia. Bullhead langsung sadar, itu video yang viral di TikTok. Postingan temannya. Guman cuma bisa bengong, nggak ngerti apa-apa. Jamon bilang dia mau lihat apakah kemampuan anak itu sebanding dengan rumor. Dia nanya kenapa Jigin cuma duduk diam saja. Lalu melemparkan pukulan. Bukan untuk menghantam, tapi sekadar lewat di samping kepala sambil menantang kapan dia akan mulai bergerak. Pukulan Jaemin hampir saja mendarat di wajah Jijon. Namun dengan mudah, Jijon menghindarinya tanpa sedikit pun terlihat panik. Serangannya tidak berhenti di sana, karena dengan cepat ia mengarahkan tendangan ke tulang kering Jaemin. Tubuh Jaemin kehilangan keseimbangan, terhuyung ke belakang, lalu terhempas tepat ke arah kursi di atap sekolah. Ia terjatuh sambil meringis kesakitan, wajahnya jelas menahan rasa perih yang begitu menusuk. Jijon hanya menatapnya dengan sorot mata dingin. Dari hidung Jaemin, darah mengucur deras akibat serangan balasan itu. Aura menakutkan yang terpancar dari tubuh Jijon membuat Jaemin gemetar hebat, hingga akhirnya ia berlari terbirit-birit meninggalkan tempat itu. Si botak yang menyaksikan semua kejadian hanya melongo, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Baginya mustahil seseorang seperti Jijon bisa membuat Jaemin lari ketakutan secepat itu. Dengan penasaran, ia pun bertanya siapa sebenarnya Jijon. John Jamur menimpali dengan yakin bahwa memang Jijonlah orang yang telah membuat Taksu terkapar di UGD. Si botak sulit mempercayainya, tapi jauh di dalam hatinya ia tahu firasatnya selama ini benar.
Jijon memang berbeda, bahkan lebih dari yang ia bayangkan. John Jamur lalu berspekulasi bahwa posisi Jijon kini tidak lagi aman, karena Jaemin adalah anak buah Jinwoo, murid peringkat 2 terkuat di sekolah. Menurutnya, mulai sekarang Jijon pasti akan menjadi incaran. Jinwoo melakukan semua ini hanya demi uang, menjadikan pertarungan brutal di gym sekolah sebagai tontonan live streaming. Jijon mendengarkan semua itu dengan wajah datar, seolah tidak peduli. Si botak yang merasa berulang kali ditolong oleh Jijon memutuskan menjadi relawan. Ia berniat menjadi juru bicara, berhadapan langsung dengan Jinwoo, dan menegaskan bahwa Jijon tidak ingin ikut campur dalam urusan pertarungan bayaran itu. Ia hanya ingin hidup tenang. Sorot mata Jijon memperhatikan si botak. Dalam benaknya orang itu tampak lebih tulus daripada John Jamur, itulah kira-kira penilaiannya saat itu. Si botak terus meyakinkan Jijon agar mempercayakan semua ini kepadanya sambil meminta agar Jijon melanjutkan hidupnya dengan damai. Sisanya biar ia yang urus. John Jamur yang usil bertanya sejak kapan mereka berteman. Si botak menepisnya sambil pura-pura cuek. Adegan beralih ke ruang kelas. Jijon dan si botak berjalan bersama dengan teman sekelas lainnya. Bisik-bisik terdengar mempertanyakan kebenaran video viral yang beredar. Apakah benar yang ada di video itu adalah Jijon? Si botak cepat-cepat menanggapi dengan dingin, menyuruh mereka tidak usah ikut campur dan mengurus urusan masing-masing. Tiba-tiba pintu kelas terbuka keras. Jinwoo muncul, membuat seluruh ruangan terdiam. Ia langsung bertanya di mana keberadaan Jijon. Beberapa murid melirik ke arahnya. Tatapan Jinwoo tertuju tepat pada Jijon, memastikan bahwa inilah orang yang ada di video pertarungan itu. Langkahnya mendekat, namun si botak tiba-tiba berdiri menghadang. Dengan nada kesal, Jinwoo menanyakan siapa dirinya. Si botak memperkenalkan diri sebagai wakil sekaligus teman Jijon, menegaskan bahwa siapapun yang ingin berbicara dengan Jijon harus melewati dirinya terlebih dahulu. Ucapan itu membuat teman-teman Jinwoo tersulut emosi. Bagaimana mungkin seorang bocah botak berani bersikap seperti itu di depan Jinwoo? Mereka langsung melayangkan tamparan keras ke wajah si botak. Tubuhnya terjerembab tepat di hadapan bangku Jijon. Bajunya ditarik kasar, membuat suasana semakin panas. Jijon pun berdiri, membuat ruangan makin tegang. Jinwoo menatapnya dengan dingin, menyebut bahwa memang Jijonlah yang menyebabkan hidung Jaemin patah dan dipenuhi darah. Tanpa basa-basi, Jinwoo mengeluarkan selembar tiket. Itu adalah tiket undangan resmi untuk masuk ke arena pertarungan live streaming miliknya. Ia menawarkan kesempatan bagi Jijon untuk menghasilkan uang lewat pertarungan tersebut. Namun si botak meski babak belur kembali ikut campur. Dengan suara bergetar ia menegaskan bahwa Jijon tidak suka berkelahi dan lebih memilih hidup damai. Ucapan itu membuat Jinwoo semakin jengkel. Ia melayangkan tendangan tiba-tiba ke perut si botak, membuat tubuhnya terpental menabrak meja dan kursi. Tidak puas, Jinwoo menghujani si botak dengan tendangan bertubi-tubi. Murid lain hanya bisa terpaku, ngeri melihatnya. Saat itulah bahu Jinwoo tiba-tiba dicekal. Ia terkejut dan menoleh cepat. Sosok yang berani menghentikannya ternyata Jijon sendiri. Dengan wajah datar dan tatapan dingin, Jijon menahan bahu Jinwoo erat-erat. Jinwoo dengan gusar memerintahkan agar tangannya dilepaskan, karena ia benci disentuh pria. Namun Jijon justru semakin mengencangkan cengkeramannya, membuat Jinwoo makin naik pitam. Seorang anak buah Jinwoo mencoba menyerang dari belakang. Jijon menyadarinya, berbalik cepat, lalu melancarkan serangan tumit keras tepat ke wajah lawannya. Dentuman itu menghancurkan wajah anak buah Jinwoo seketika. Jijon tetap berdiri dengan tatapan dingin, sama sekali tidak terusik oleh suasana yang membeku. Adegan pun berlanjut. Seorang teman Jinwoo yang sebelumnya sudah dipermalukan oleh Jijon kembali maju. Karena tubuhnya gempal dan namanya tidak jelas disebut, biarlah ia disebut sebagai si Endut. Dengan wajah merah padam penuh amarah, si Endut meraih kursi di dekatnya, berniat melemparkan benda itu seperti bola baseball ke arah Jijon. Kursi melayang cepat, namun Jijon dengan kelincahannya menghindar sambil memamerkan lompatan indah penuh gaya. Ia mendarat sempurna di atas meja, gerakannya seolah sengaja memperlihatkan betapa jauhnya ia berada di atas lawan-lawannya. Tanpa memberi kesempatan bagi si Endut untuk bereaksi, Jijon langsung melompat dan menyerang. Tubuhnya melesat cepat, lalu ia melepaskan tendangan udara yang brutal sekaligus presisi. Kaki itu menghantam wajah si Endut dengan keras. Tubuh gempal itu terhempas ke belakang dan jatuh terkapar. Wajahnya babak belur, sementara Jijon berdiri di atas meja dengan sorot mata dingin tanpa ekspresi. Kelas mendadak terdiam. Murid-murid yang menonton hanya bisa terperangah. Kini mereka yakin sosok yang ada di video viral itu memang benar Jijon. Namun si Endut ternyata belum menyerah. Dengan wajah penuh amarah, ia mengangkat meja besar dan bersiap menghantamkannya ke arah Jijon. Belum sempat meja itu dilempar, pintu kelas terbuka. Seorang guru masuk. Adegan yang mengingatkan pada film-film klise itu membuat ketegangan seolah runtuh seketika. Guru menghentikan amukan dan menegur, heran melihat Jijon berdiri di atas meja. Tanpa membantah, Jijon langsung turun. Jinwoo dengan wajah santai mendekati guru, berusaha mencairkan suasana. Ia
merayu agar guru tidak terlalu serius, menegaskan bahwa mereka semua hanya bercanda. Jinwoo bahkan memanggil si botak, berkata bahwa jika ada hal penting untuk Ji-jeon, ia akan menyampaikannya lewat si botak. Dari raut wajahnya, Jinwoo tampak cukup puas melihat aksi Ji-jeon tadi. Ia pun pergi meninggalkan ruangan dengan senyum aneh yang membuat suasana semakin janggal. Guru yang hadir hanya terdiam canggung, seolah enggan memarahi Jinwoo. Ada sesuatu pada hubungan Jinwoo dengan pihak sekolah, meski tidak jelas apa. Pertemuan pun bubar begitu saja. Sekolah usai. Si botak tampak bersemangat menceritakan aksi luar biasa Ji-jeon kepada John Jamur, namun John Jamur justru kesal karena tidak sempat menyaksikan langsung peristiwa besar itu. Ia merasa rugi melewatkan momen sehebat itu. John Jamur kemudian bertanya mengapa Ji-jeon belum pulang. Si botak menjawab, Ji-jeon sedang diinterogasi atas kejadian tadi. Adegan berpindah memperlihatkan secangkir teh hijau hangat. Teh itu disajikan oleh seorang guru yang menahan Ji-jeon di ruangannya. Guru ini ternyata sudah lama mengenal keluarga Ji-jeon. Ia bahkan adalah sahabat ayah Ji-jeon. Guru itu memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan kabar Ji-jeon. Ia menyinggung soal perbedaan besar antara sekolah ini dengan sekolah lama Ji-jeon yang jauh lebih bergengsi. Ia juga mengakui, dulu ia pernah menolak keinginan ayah Ji-jeon untuk memindahkan anaknya ke sekolah ini. Baginya, tempat ini tidak cocok untuk Ji-jeon. Alasannya sederhana, Ji-jeon terlalu berbeda. Terlebih, ia jarang berbicara. Namun meski begitu, guru itu tampak bahagia bisa kembali bertemu setelah 4 tahun berpisah. Ingatannya melayang ke masa lalu, saat ia pertama kali bertemu Ji-jeon di rumah sahabatnya. Kala itu, Ji-jeon baru masuk kelas 1 SMP. Rumah keluarga Ji-jeon ternyata begitu mewah, bahkan memiliki gym pribadi. Saat itu, Ji-jeon tampak tengah berlatih meninju samsak dengan penuh semangat. Sang guru yang datang berkunjung tidak kuasa menahan kekaguman, memuji pukulan Ji-jeon yang begitu kuat untuk anak seusianya. Ayah Ji-jeon lalu memperkenalkan mereka. Saat itu wajah Ji-jeon masih ceria meski lelah. Ia bahkan menoleh sambil memberi salam hangat dan yang mengejutkan untuk pertama kalinya mengucapkan halo. Guru itu terperangah. Selama ini ia mengira Ji-jeon terlahir bisu. Namun ternyata diamnya hanyalah pilihan. Sambutan hangat itu menanamkan keyakinan dalam diri sang guru bahwa Ji-jeon adalah anak berbakat dengan masa depan kuat. Setelah perkenalan itu, suasana mencair. Ayah Ji-jeon mengajak sahabatnya untuk bersantai dan minum bersama. Masa lalu itu kini terasa jauh, karena saat kembali ke masa sekarang, sosok yang ada di depannya bukan lagi Ji-jeon yang ceria, melainkan seorang pemuda pendiam, penuh misteri, dan selalu menutup diri. Guru itu menyampaikan kebingungannya. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, mengapa Ji-jeon tiba-tiba dipindahkan ke sekolah ini oleh ayahnya. Ia hanya bisa menekankan bahwa para guru sudah diberitahu bahwa Ji-jeon anak yang pendiam, jadi mereka akan memakluminya. Namun untuk urusan dengan murid lain, Ji-jeon harus menanganinya sendiri. Guru itu lalu memberi nasihat. Menurutnya, tujuan ayah Ji-jeon tidak hanya membentuk fisik anaknya agar kuat, melainkan juga membangun mental baja agar kelak menjadi pribadi yang lebih tangguh. Ia yakin suatu saat Ji-jeon akan mampu keluar dari kesunyiannya sendiri. Adegan berganti. John Jamur dan si botak berjalan kehujanan, wajah mereka basah kuyup. Sambil menahan dingin, si botak berusaha menenangkan, menyuruh John Jamur agar tidak terlalu mengkhawatirkan Ji-jeon. Tiba-tiba ponsel Ari yang sudah mereka curi berbunyi. Sebuah pesan masuk. John Jamur dengan cepat membukanya, dan ternyata pesan itu dari Ari menanyakan apakah Ji-jeon membawa payung. Seperti biasa, John Jamur yang sok iseng berpura-pura menjadi Ji-jeon dan menjawab pesan itu seenaknya. Ari membalas pesan dengan singkat, mengatakan bahwa dirinya sedang berada di depan toko alat tulis. Tanpa berpikir panjang, John Jamur langsung bergegas ke sana. Dari kejauhan ia melihat Ari berdiri di depan toko, tampak menunggu dengan tenang. Pemandangan itu membuat hati John Jamur dipenuhi rasa cemburu. Ari benar-benar terlihat sabar, berdiri dengan payung di tangannya sambil menunggu kedatangan Ji-jeon. John Jamur yang mengintip dari kejauhan menjadi bingung harus bagaimana. Namun tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya yang ia anggap sebagai cara paling cemerlang untuk mendekati Ari. Dengan segera ia mencari keberadaan Ji-jeon. Singkat waktu berlalu, Ari masih berdiri sabar di tempat itu. Akhirnya John Jamur datang bersama Ji-jeon. Dengan akting seolah baru bertemu, ia pura-pura kaget dan menyapa Ari, berpura-pura tidak tahu siapa yang ditunggunya. Ari hanya terdiam, tak memberi jawaban. Sorot mata Ji-jeon tertuju pada Ari, bingung dengan situasi yang terjadi. Begitu menyadari tatapan itu, wajah Ari memerah dan buru-buru ia memalingkan pandangannya. Tangannya merogoh tas mencari sesuatu. Dan ternyata yang dikeluarkan adalah sebuah payung. Jelas-jelas ia bawa untuk diberikan pada Ji-jeon. Rencana John Jamur seketika berantakan. Ia merasa kecewa karena semua perhatian Ari ternyata hanya untuk Ji-jeon.
Namun meski diabaikan, ia tetap ikut menerima payung itu. Ia memanfaatkan celah kecil ini untuk memperkenalkan dirinya pada Ari, seolah berusaha menyusup ke dalam momen itu. Tidak cukup sampai di sana, John Jamur mulai berlagak seakan dirinya dan Ji John sangat dekat. Dengan penuh percaya diri, ia mengumumkan bahwa mereka berdua akan pergi ke sebuah warnet. Ji John hanya diam dengan wajah bingung, sementara John Jamur dengan spontan mengajak Ari ikut bersama mereka. Sementara itu adegan berganti. Si botak berlari kencang di bawah hujan, namun langkahnya tiba-tiba terhenti ketika dua pria berbadan besar menghadang jalannya. Ia terkejut ketika mengenali mereka. Jemin yang hidungnya patah dan si Endut, anak buah Jinwoo. Wajahnya memucat, gugup menanyakan apa yang mereka inginkan. Jemin dengan nada tegas menyinggung soal dirinya yang disebut sebagai perwakilan Ji John. Rupanya mereka datang hanya untuk menyampaikan pesan. Adegan berpindah ke sebuah gang kota. Si botak sudah diseret ke sana, tubuhnya dihantam pukulan bertubi-tubi. Jemin memaksanya untuk mengingat dengan jelas pesan yang harus ia sampaikan pada Ji John. Pesan itu adalah perintah agar Ji John ikut serta dalam pertarungan brutal di arena baku hantam milik Jinwoo, sebuah ajang yang dikenal dengan nama Hondok Arena. Ancaman itu dilontarkan berkali-kali. Jemin bahkan menampar si botak dan memperingatkan bahwa jika Ji John menolak, maka si botak sendiri yang harus menanggung akibatnya. Tak kuat menahan tekanan, si botak menangis dan mengiyakan. Ia merasa hancur karena janji untuk melindungi Ji John tidak bisa ia tepati. Tiba-tiba Jinwoo sendiri muncul menghentikan anak buahnya yang sudah terlalu jauh menyiksa. Baginya jika si botak dipukul terus, bisa-bisa ia kencing ketakutan di tempat. Dengan tenang, Jinwoo mengeluarkan selembar tiket bernomor 21, tiket untuk masuk ke pertarungan di Demon Slayer, Infinity Castle. Tiket itu ia lemparkan ke hadapan si botak agar diberikan langsung pada Ji John. Sebelum pergi, ia menambahkan pesan singkat penuh sinis. Selamat datang di hutan pertempuran. Mereka bertiga pun meninggalkan si botak yang terkapar babak belur di gang. Adegan beralih. John Jamur kini berada di sebuah arena permainan bersama Ji John karena warnet tujuan mereka ternyata tutup. Mereka memilih bermain air hockey. Pertandingan berlangsung panas. John Jamur dengan penuh percaya diri yakin kali ini Ji John tidak akan bisa menandingi dirinya. Dalam hati ia menertawakan, boleh saja Ji John jago berkelahi. Tetapi untuk urusan bermain game, dirinya tidak pernah kalah. Ia sengaja bermain agresif, berharap Ari yang menonton akan melihat keahliannya. Namun serangan bertubi-tubinya justru berakhir dengan sebuah serangan balasan. Ji John dengan tenang menggerakkan stick dan bola kecil itu meluncur deras masuk ke gawang John Jamur. Skor tercatat. John Jamur terbengong. Ji John begitu dingin, tidak menunjukkan emosi apapun. John Jamur berusaha menutupinya dengan alasan konyol bahwa ia hanya memberi kesempatan sejak awal. Ia pun bersiap melancarkan serangan pamungkas. Namun sekali lagi, Ji John mengejutkan semua orang. Gerakannya menghasilkan efek lengkung yang mustahil, membuat bola itu melesat masuk dengan indah. John Jamur terkesima. Ia tidak percaya ada yang bisa memainkan air hoki dengan teknik seaneh itu. Sambil kesal, ia mencoba mengeluarkan seluruh tenaganya. Namun hasil akhir tetap saja tragis baginya. Pertandingan berakhir dengan skor 13-0, kemenangan telak untuk Ji John. Dengan wajah kesal, John Jamur mengumpat dalam hati menyebut Ji John tak berperasaan. Karena geram, ia lalu mendapatkan ide licik. Ia mendorong Ari untuk ikut bermain melawan Ji John. Tujuannya sederhana, agar Ari merasakan dinginnya Ji John sendiri. Dalam hatinya ia yakin, begitu Ari merasakannya, ia akan mengerti bahwa Ji John hanyalah orang tanpa hati. Ari pun menerima tantangan itu. Dengan wajah serius ia berdiri bersiap. Ji John juga bersiap dengan tatapan dingin khasnya. Serangan pertama dimulai dari Ari, namun segera diblok oleh Ji John. Pertandingan pun berlangsung intens, penuh ketegangan sejak awal. Pertandingan air hoki akhirnya membuat Ari berhasil mencetak 1 poin. John Jamur langsung protes, merasa Ji John sengaja mengalah. Dengan kesal ia mengomel, beralasan bahwa Ji John seolah pura-pura pusernya macet. Ia terus menuntut agar Ji John mengeluarkan kembali teknik aneh yang melengkung seperti saat melawannya. Karena frustrasi, John Jamur mengganti permainan. Ia mencoba peruntungan di mesin capit boneka dengan niat memenangkan hadiah untuk Ari. Dengan penuh percaya diri, ia menegaskan bahwa dirinya sebenarnya berbakat dalam permainan semacam ini. Namun berkali-kali mencoba, tangannya gagal total. Tak ada satupun boneka yang berhasil ia dapatkan. Ari hanya bisa tersenyum melihat kegigihan itu, sementara John Jamur sibuk mencari alasan bahwa keberuntungannya sedang tidak berpihak. Namun di dalam hatinya ia tahu Ari pasti memandangnya lemah. Keputusasaannya semakin dalam ketika akhirnya Ji John yang hanya sekali mencoba berhasil mencapit boneka besar berwarna coklat. Belum cukup, sekali lagi ia mencoba dan berhasil mendapatkan boneka kedua berwarna
Pink. Tanpa banyak basa-basi, ia memberikan boneka coklat kepada John Jamur, sedangkan boneka Pink ia berikan langsung kepada Ari. Ari menerima hadiah itu dengan wajah tersipu malu. John Jamur pun ikut menerima bonekanya dengan canggung, meski hatinya terasa perih. Dalam pikirannya, ia semakin pusing apa sebenarnya yang tidak bisa dilakukan oleh Jijon. Tak ingin menyerah, John Jamur mengeluarkan ide pamungkasnya. Mereka bertiga berpindah ke sebuah karaoke. Ia yakin kali ini Jijon tidak akan mampu berbuat apa-apa. John Jamur pun bernyanyi sekuat tenaga dengan suara sumbangnya. Ia begitu bersemangat hingga pita suaranya hampir pecah. Namun bukannya menghibur, suara itu justru membuat Ari dan Jijon menahan sakit telinga. Mereka bahkan sempat berpikir satu-satunya cara menghentikan John Jamur hanyalah menusuknya dari belakang. Beruntung pertolongan datang secara tak terduga. John Jamur yang kelewat bersemangat tiba-tiba keselek. Ia panik berlari mengambil air minum. Ari dan Jijon akhirnya bisa bernapas lega, suasana canggung pun mencair. Untuk mengisi hening, Ari mengetik sebuah pesan di ponselnya. Jijon membacanya, pesan itu berisi ucapan terima kasih atas hadiah boneka tadi. Belum lama berselang ponsel Ari berdering, nama ayahnya muncul di layar. Namun bukannya senang, wajah Ari seketika pucat dan tangannya bergetar. Ia berdiri tergesa-gesa lalu pergi meninggalkan mereka. Dalam kepanikan itu, Ari tanpa sengaja menabrak seseorang yang sedang membawa kopi. Lelaki itu tampak seperti anggota Yakuza. Kopinya tumpah dan ia segera memarahi Ari, menuduhnya tidak sopan karena tidak meminta maaf. Ari yang memang tidak bisa berbicara hanya terdiam. John Jamur yang melihat kejadian itu kaget. Salah satu teman lelaki tersebut menatapnya curiga, bertanya apakah Ari pacarnya. Dengan gugup, John Jamur menyangkal mengatakan mereka hanya teman sekelas. Lelaki itu semakin kasar, menyebut Ari dengan hinaan keji sambil menyiramkan kopi ke kepalanya. John Jamur hanya bisa terpaku, tak mampu melawan, namun tiba-tiba Jijon melangkah maju, menghentikan aksi itu dengan tenang. Lelaki kasar itu berbalik, menatap Jijon dengan marah, dan menanyakan siapa dirinya. Tanpa menjawab sepatah kata pun, Jijon menggerakkan kakinya. Satu tendangan telak menghantam tumpuan lawan. Lelaki itu terjatuh seketika bersama cangkir kopinya. Temannya yang lain bergegas menerjang. Namun pukulannya tidak pernah sampai karena Jijon lebih cepat. Dengan satu gerakan, ia melayangkan serangan yang membuat lawannya tumbang di tempat. Ari menatap Jijon dengan mata berbinar, kagum pada sosok dingin itu. Jijon sempat membalas tatapannya dengan wajah datar, lalu segera menarik Ari. Ia tahu, jika berlama-lama di sana, pihak berwajib bisa saja datang. Mereka berdua pun berlari bersama di bawah hujan. Dari kejauhan, pemandangan itu tampak begitu mesra. John Jamur hanya bisa berdiri memandang tertinggal sendirian. Lelaki kasar yang tadi pun mengalihkannya menjadi sasaran. Tidak ingin ikut menanggung masalah, John Jamur buru-buru meminta maaf, berusaha menghindari amukan lebih lanjut. Sambil tetap berlari, John Jamur memeluk boneka coklat hadiah Jijon. Dengan suara nyaring, ia berteriak, meminta agar mereka menunggunya. Ia celingukan, mencari kemana perginya kedua orang itu, hingga akhirnya ia melihatnya. Jijon dan Ari berjalan berdampingan menuruni tangga basah kuyup oleh rintik hujan. Pemandangan itu membuat hati John Jamur remuk. Ia sadar, dari semua usahanya yang selalu hadir untuk Ari bukan dirinya, melainkan Jijon. Kenyataan pahit itu menusuk. Meski ia telah berjuang keras memberi waktu, tenaga, dan perhatian, Ari tetap tidak pernah membuka mata untuknya. Dengan langkah gontai, John Jamur pulang sendirian, hatinya terluka. Namun tiba-tiba suara seseorang memanggil namanya. Siapakah gerangan? Suara lirih terdengar dari pojokan gang. Sosok si botak tampak meringkuk sambil menangis, wajahnya babak belur setelah dipukuli anak buah Jinwoo, termasuk Jemin. Ia terus memanggil nama John Jamur dengan penuh putus asa. John Jamur segera menghampirinya, panik melihat keadaan itu, lalu bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi. Dengan mata berkaca-kaca, si botak menjawab bahwa dirinya tidak pantas menjadi teman Jijon. Ia merasa gagal karena tidak bisa menepati janjinya untuk menyelesaikan masalah dan justru harus memohon pada Jijon agar mau bertarung demi melindunginya. Mendengar itu, John Jamur ikut menangis. Dalam hati ia mengakui pahitnya kenyataan bahwa mereka berdua sama-sama pecundang. Dengan penuh tenaga, John Jamur membopong si botak yang kesakitan. Si botak terus bertanya, harus bagaimana selanjutnya? John Jamur hanya menjawab pelan, jika Jijon masih menganggap mereka teman, maka melihat keadaan seperti ini, pasti ia akan menolong. Adegan beralih, Jijon dan Ari berlari di bawah hujan, tangan mereka saling menggenggam. Namun begitu tersadar, mereka buru-buru melepaskan genggaman itu. Ari tersipu,
membuka payungnya dan melambai-lambaikan seperti adegan dalam drama Korea. Namun dari kejauhan, sepasang mata memandang penuh luka. Yuna yang kebetulan sedang berjalan melihat keduanya, langkahnya terhenti. Wajahnya terkejut, hatinya bergetar. Temannya sempat bertanya mengapa ia mendadak termenung. Dengan nada getir, Yuna hanya menjawab singkat, lalu berjalan lagi dengan hati yang hancur. Ponsel Ari tiba-tiba berdering, wajahnya pucat, jelas ia tahu siapa yang menghubungi. Dengan pesan singkat di ponsel, ia memberitahu Jijon bahwa mereka sudah sampai di depan rumahnya. Ia meminta Jijon pulang dan membawa payung itu bersamanya. Ari pun segera berlari masuk, namun langkah Jijon terhenti ketika seseorang menepuknya dari belakang. Ari kembali tersenyum tipis dengan wajah yang semakin cantik karena senyuman itu. Jijon kaget sesaat, lalu Ari benar-benar pergi. Dari jendela kos, Ari menatapnya dari atas, dalam hati berbisik bahwa hari ini adalah hari terindah dalam hidupnya. Namun di balkon atas, sosok lain memperhatikan. Ayah Ari berdiri sambil merokok, wajahnya penuh sinis. Ia menyemburkan kata-kata kasar, memperlihatkan sisi bengisnya. Ari tampak terbiasa dengan perlakuan itu. Ia hanya diam, terbiasa menahan kerasnya sikap sang ayah. Keesokan harinya, di atap sekolah, John Jamur terlihat menepuk-nepuk kepala si botak. Ia memarahinya karena gagal menjadi wakil Jijon. Mereka sengaja berakting di depan Jijon, berharap bisa menarik simpati dan membuatnya turun tangan. Si botak bahkan menambahkan drama, menyebut dirinya tidak pantas hidup dan merasa hina sebagai teman. Namun Jijon hanya duduk tenang menyantap makan siangnya. Begitu selesai, ia berdiri memandang mereka sebentar, lalu pergi tanpa sepatah kata. Usaha terakhir dilakukan John Jamur dengan suara lantang ia menegaskan, jika Jijon tidak pergi ke Hondok Arena, maka si botak akan dibunuh. Si botak pun mengangguk keras membenarkan. Namun Jijon tetap melangkah, sama sekali tidak berhenti. John Jamur dan si botak makin panik. Mereka takut jika Jijon tidak datang, maka akibatnya fatal bagi si botak. John Jamur menyalahkan si botak karena tangisannya tidak cukup dramatis, sehingga Jijon tidak tergerak. Adegan beralih, sebuah gedung besar di sekolah tampak penuh sorak-sorai. Itu adalah gym yang digunakan Jinwoo sebagai arena live streaming. Pertarungan berlangsung sengit. Siswa-siswa berteriak heboh, suasana riuh seperti di arena UFC. Si botak bergidik ketakutan, tak percaya semua ini terjadi di sekolah. John Jamur hanya bisa menegaskan betapa gilanya atmosfer itu. Pertarungan demi pertarungan terus bergulir. Suara pukulan keras, sorak provokasi, dan semangat penonton bercampur jadi satu. Di sebuah ruangan terpisah, seorang pria dewasa terlihat santai, meminum minumannya sambil menatap monitor yang menampilkan pertarungan di arena. Karena namanya tidak disebut, kita sebut saja Kang Mamat. Kang Mamat adalah guru yang diam-diam mengikuti gosip tentang seorang murid baru yang ramai diperbincangkan, Jijon. Ia merasa heran. Bagaimana mungkin murid pendiam itu bisa menjadi ancaman di arena? Ia bingung apakah harus menaruh harapan pada Jijon atau tetap pada pilihan lamanya, petarung andal berjuluk Headset. Headset yang kini sedang bersantai sambil mendengarkan musik dikenal sebagai anjing pemburu sejati. Selalu haus kemenangan, selalu membawa hasil. Kang Mamat akhirnya memutuskan untuk tetap memilih andalannya. Tiba-tiba, telepon berdering. Sang penjaga pintu masuk Hondok Arena melaporkan sesuatu. Katanya ada seorang murid pendiam, tidak berbicara sepatah kata pun, yang kini berada di area arena. Kang Mamat terdiam, pikirannya langsung tertuju pada satu nama, Jijon. Kang Mamat akhirnya menyadari bahwa sosok yang disebut penjaga pintu itu tidak lain adalah Jijon. Ia segera menyuruh agar murid itu diizinkan masuk. Dari balik ruangan pengawas, Kang Mamat mencondongkan tubuh, ingin memastikan dengan matanya sendiri. Benar saja, di layar terlihat Jijon berjalan menuju Hondok Arena dengan wajah tanpa ekspresi. Dalam hati Kang Mamat tertawa. Tak disangka-sangka, Jijon benar-benar datang juga. Meski begitu, ia yakin pemuda itu hanya akan menjadi tumbal bagi Headset, petarung andalannya. Pertarungan di arena semakin panas. Seorang petarung figuran baru saja tumbang dengan hasil TKO, namun itu hanya pemanasan. Semua orang tahu pertarungan utama segera dimulai. Di sudut arena, Jinwoo duduk santai, jelas sedang menunggu hidangan utama, duel antara Jijon dan Headset. Sementara itu, Jemin dan si Endut mulai gelisah. Mereka mendesak si botak dan John Jamur menanyakan keberadaan Jijon. Dengan wajah pucat, John Jamur hanya bisa memohon agar mereka diberi sedikit waktu lagi. Saat itulah pintu utama terbuka. Sorak-sorai penonton langsung meledak. Sosok viral itu akhirnya muncul. Jijon masuk ke arena dengan langkah tenang, tatapan dingin yang tak tergoyahkan. John Jamur dan si botak spontan meloncat bahagia, berlari menghampirinya dan memeluknya erat. Rasa lega membuncah,
pahlawan mereka benar-benar datang. Jaemin menyambut kedatangan itu dengan senyum penuh arti. Ia memuji ketepatan waktu Ji Jeon seolah-olah sudah lama menunggunya. Jaemin juga berbisik bahwa jika Ji Jeon menang, semua orang yang bertaruh padanya akan meraup keuntungan besar. Dari jumlah total taruhan, Ji Jeon akan mendapat bagian 10%. Jumlah yang bisa berubah menjadi fantastis. Jaemin menatap Ji Jeon dengan sorot mata tajam, menyebutnya sebagai serigala lapar yang siap berburu. Namun seperti biasa, Ji Jeon tetap diam. Wajahnya sama sekali tidak menampilkan emosi. Akhirnya pertarungan yang ditunggu pun tiba. Ji Jeon melawan Headset. Lawan itu terlihat penuh semangat, masih dengan headphone menempel di telinganya. Ia mencabut headphone itu, lalu dengan gaya percaya diri melemparkannya ke arah penonton. Ia meminta agar musik favoritnya diputar keras-keras. Begitu alunan lagu girl band idamannya menggema, matanya langsung memancarkan semangat liar. Keduanya mengambil kuda-kuda. Headset bergerak duluan, melepaskan pukulan lurus secepat kilat. Ji Jeon menghindar dengan refleks tajam. Balasannya datang seketika. Ji Jeon mengayunkan pukulan serupa, namun Headset berhasil menahan. Pertarungan berubah menjadi baku hantam intens, pukulan demi pukulan saling bertubrukan tanpa ada yang mundur. Headset mencoba menutup celah dengan tendangan samping. Ji Jeon melompat ke belakang, lalu membalas dengan pukulan silang keras. Sayang lawannya masih mampu mengangkat lengan untuk menahan. Dengan pengalaman bertarungnya, Headset tahu betul bahwa sedikit kelengahan bisa berakibat fatal. Dalam hati, Headset mulai merasakan ancaman nyata. Ia terpaksa terus menjaga jarak, matanya tak lepas mengamati setiap gerakan Ji Jeon. Baru kali ini ia merasa berhadapan dengan lawan yang begitu berbahaya. Dada berdebar, ia mengakui bahwa Ji Jeon adalah musuh paling mematikan yang pernah ia hadapi. Namun dalam sepersekian detik, pertahanan Headset lengah. Ji Jeon meluncurkan pukulan lurus ke arah dagu. Meskipun hanya mengenai sebagian, kecepatan serangan itu mengejutkan. Headset segera mundur lagi, keringat dingin mulai muncul. Ia sadar betul bahwa Ji Jeon memanfaatkan celah sekecil apapun. Tak memberi kesempatan, Ji Jeon melancarkan rentetan serangan beruntun. Pukulan lurus, ayunan silang, hingga gerakan mengangkat ke atas, semua menghantam bertubi-tubi. Headset kewalahan menahan, tubuhnya terus terdorong mundur. Bosan dengan pukulan, Ji Jeon tiba-tiba menyelipkan tendangan keras ke arah pinggang. Benturan telak membuat tubuh Headset terhuyung. Kesempatan itu dimanfaatkan penuh. Ji Jeon menutup jarak dan menghantam wajah lawannya dengan pukulan keras. Arena pun bergemuruh. Penonton bersorak, suara paling nyaring datang dari John Jamur, dan si botak yang terus berteriak memberi semangat. Ji Jeon tetap dengan wajah dinginnya mendominasi setiap detik. Headset terpojok, tertekan. Di benaknya terlintas rasa takut. Lawan di hadapannya tidak lain hanyalah samsak hidup yang bergerak tanpa emosi. Ji Jeon memperlakukannya layaknya boneka latihan, menumbuk tanpa ragu, tanpa henti, tanpa ekspresi. Kang Mamat yang telah mempertaruhkan seluruh uangnya pada Headset mendadak murka. Bagaimana mungkin petarung yang selama ini tak terkalahkan justru menjadi samsak tinju di hadapan seorang pendatang baru? Dengan wajah memerah, ia berteriak memaksa Headset untuk serius. Sorak-sorai penonton makin ramai. Banyak yang ikut terpancing emosi, berteriak-teriak menyemangati Headset. Beberapa penggemar setianya bahkan berusaha menambah semangat dengan menyuruh rekannya menaikkan volume musik favorit Headset. Lagu itu pun terdengar memenuhi seluruh gedung. Penonton bernyanyi bersama menggema seakan menjadi anthem khusus bagi Headset. Kekuatan dukungan itu membuat Headset kembali bersemangat. Tubuhnya tegak, matanya membara, seolah ia mendapatkan energi baru. Namun sesuatu yang aneh terjadi pada Ji Jeon. Begitu lagu memasuki bagian rap, wajahnya seketika kosong. Bayangan seorang wanita muncul dalam benaknya, bernyanyi dengan suara lembut. Lagu itu ternyata sama dengan yang kini sedang diputar. Pandangan Ji Jeon terhenti. Ada sesuatu yang mengguncang jiwanya, membuat pikirannya melayang. Saat itulah Headset memanfaatkan celah. Rentetan pukulan keras dilayangkan bertubi-tubi, menembus pertahanan Ji Jeon yang sedang lengah. Penonton bersorak girang, terkejut betapa musik bisa membalik keadaan. Seorang penonton penasaran menanyakan lagu apa yang dimainkan hingga membuat Headset begitu berapi-api. Jawaban pun terdengar, lagu dari girl band Alicon versi spesial yang sedang viral. Nama itu membuat tubuh Ji Jeon bergetar hebat. Keringat dingin menetes, kenangan lama menghantam pikirannya. Adegan beralih ke masa lalu. Seorang gadis cantik berdiri di hadapannya, senyum hangat terpancar dari bibirnya. Dengan suara bergetar, ia berkata bahwa jika suatu hari ia debut, maka Ji Jeon akan menjadi pacar seorang idol. Gadis itu menatapnya penuh harap, bahkan meminta pendapat tentang nama panggung. Bagaimana kalau ia memakai nama Alicon? Ji Jeon hanya terdiam, namun tatapannya menunjukkan keraguan. Gadis itu semakin bimbang, wajahnya diliputi kebingungan tentang masa depan. Namun Ji Jeon akhirnya berkata,
Apapun pilihanmu, jika itu keputusanmu, maka bagiku itu adalah jawaban yang benar. Kalimat sederhana yang menyalakan harapan besar di hati gadis itu. Ia langsung memeluk Jijon erat, mengucapkan terima kasih. Di telinganya ia berbisik bahwa Jijon adalah tempat ternyaman untuk dirinya. Semua itu kini kembali menghantam ingatan Jijon. Gadis itu adalah Mira, nama aslinya terungkap, sosok di balik panggung Alicon. Hubungan mereka pernah begitu dekat, namun akhirnya retak dengan cara yang tak terduga. Ingatan terakhir yang muncul adalah Mira yang menangis, memohon agar hubungan mereka berakhir. Ia berkata lelah, tidak ingin lagi berurusan dengan Jijon. Meski Jijon memanggil namanya berkali-kali, mengetuk kaca pemisah dengan putus asa, Mira hanya meninggalkannya. Kembali ke masa kini, Jijon masih dalam keadaan linglung. Serangan headset menghantam wajahnya keras, memaksanya mundur. Tubuhnya berguncang, dadanya nyeri akibat pukulan telak berikutnya. Sorak penonton meledak. Headset terus melancarkan kombinasi serangan brutal, hook, uppercut, dan pukulan silang bertubi-tubi. Jijon terdesak, membuat John Jamur dan si botak panik di pinggir arena. Mereka menyadari suara musiklah yang membuat Jijon kehilangan fokus. John Jamur berusaha meminta pendukung headset mengecilkan volume speaker, namun hanya ditertawakan. Mereka mengejeknya sebagai pecundang. Muak dengan situasi itu, si botak akhirnya nekat. Ia merebut speaker besar di samping arena, lalu membawanya berlari menjauh. Headset marah menuntut agar speakernya dikembalikan. Namun tindakan si botak justru memberi celah. Jijon yang terpojok tiba-tiba mengubah aura. Matanya dingin, tubuhnya rileks, memasuki mode insting murni. Dengan gerakan secepat kilat, ia menunduk, tubuhnya melengkung melakukan kayang, menghindari tendangan mematikan. Penonton ternganga. Sekejap kemudian, Jijon melompat tinggi, tinjunya terkepal penuh tenaga. Benturan keras terdengar saat pukulan itu menghantam wajah headset. Kepala lawannya terhempas menghantam lantai arena. Darah muncrat hebat. Sorakan berubah menjadi pekik terkejut. Namun Jijon tidak berhenti. Dengan ekspresi kosong penuh amarah, ia kembali melancarkan tendangan brutal ke dagu headset. Darah memuncrat, tubuh lawan bergetar hebat. Headset mencoba berdiri, tetapi tubuhnya gemetar. Ia bergumam tak percaya, menyebut kekuatan Jijon tidak masuk akal. Jinwoo yang menonton dari atas justru tertawa puas, yakin pertarungan sudah berakhir. John Jamur dan si botak bersorak lega, menyangka kemenangan sudah di tangan. Namun Jijon tidak berhenti. Ia terus menghajar lawannya tanpa ampun. Tendangan demi tendangan menghantam tubuh headset yang sudah limbung. Penonton mulai panik, headset bahkan mencoba menyerah, memohon agar Jijon berhenti. Tetapi Jijon yang diliputi amarah masa lalu tidak mendengarkan. Ia terus menendang. Tubuh headset sudah tak sadarkan diri, wajahnya hancur. Darah mengalir deras. Pertarungan ini sudah jauh melewati batas. Bukan lagi duel, melainkan eksekusi brutal. Jijon menjelma menjadi monster dingin yang tak bisa dihentikan. Kengerian memenuhi seluruh arena. Melihat Jijon yang begitu haus darah, semua penonton terdiam ketakutan. Ekspresinya berubah, bukan lagi Jijon yang dingin dan tenang, melainkan sosok penuh amarah yang siap melumat siapa saja. John Jamur dan si botak justru ikut gentar, bukan bangga. Sementara Jemin dan si Endut buru-buru memohon pada Jinwoo agar menghentikan pertarungan, khawatir headset bisa mati di tempat. Namun Jinwoo hanya tersenyum puas. Baginya, Jijon dalam kondisi itu adalah emas murni, sumber cuan yang sempurna. Ia yakin live streaming ini akan viral dan menghasilkan uang tak terbayangkan. Alih-alih menghentikan pertarungan, Jinwoo malah meminta Jemin dan si Endut bersiap mencari petarung berikutnya untuk melawan Jijon. Jijon terus menendang tubuh headset yang sudah tak berdaya. Baru setelah John Jamur dan si botak nekat masuk ke arena, mereka berhasil menghentikannya. Mereka memohon dengan suara bergetar, menegaskan bahwa Jijon sudah menang dan tak perlu lagi melanjutkan penyiksaan. Perlahan, kesadaran kembali ke mata Jijon. Ia terhenti, lalu terkejut menyadari tubuh headset yang terkapar berlumuran darah. Nafasnya berat, pikirannya kacau. Kang Mamat yang kehilangan banyak uang dari taruhan meraung marah, namun cepat menghitung ulang peluang. Ia sadar, meski rugi, sosok seperti Jijon bisa dijadikan aset berharga. Dengan licik, ia merencanakan untuk merekrut Jijon, menjadikannya petarung pribadi, anjing setia yang akan menghasilkan uang lebih banyak lagi. Jijon sendiri tampak terguncang. Ia sadar telah melewati batas, melukai lawannya lebih dari yang seharusnya. Jinwoo pun menghampirinya, menepuk bahunya dengan senyum puas. Ia memberi selamat, lalu berkata tak sabar, melihat pertandingan berikutnya, menanti kapan Jijon kembali masuk ke mode haus darah. Ia juga menjanjikan hadiah uang yang akan disalurkan lewat si botak yang dianggap sebagai agen Jijon. Namun Jijon tidak menanggapi. Dengan wajah datar, ia hanya melangkah pergi. John Jamur dan si botak buru-buru mengikutinya, tidak ingin ditinggal. Mereka berusaha merayakan kemenangan itu. Si botak bahkan hendak menarik tangan Jijon, sementara John Jamur terus memuji.
namun Jijon menepis mereka. Entah lelah, galau, atau terbebani, ia tidak ingin bersentuhan dengan siapapun. Dalam langkah pulangnya, pikiran Jijon dipenuhi bayangan. Sejak awal, masalah selalu datang bukan dari dirinya, tapi dari orang-orang di sekitarnya. Yuna yang menjerumuskannya ke masalah dengan Taksu. Ari yang membawanya ke bentrokan dengan Tindik. Kini John Jamur dan si botak menyeretnya ke Hondok Arena. Semua itu terjadi padahal Jijon sendiri tidak pernah mencari masalah. Tiba-tiba langkahnya terhenti. Dari sebuah layar televisi besar di pinggir jalan, ia melihat Mira, dulu Alicon, sedang tampil di konser di wawancara pembawa acara. Lagu itu kembali menusuk hatinya. Jijon hanya bisa berdiri menatapnya dari balik layar. John Jamur dan si botak ikut berhenti, penasaran. Mereka melihat sosok Mira di layar dan langsung berspekulasi. John Jamur dengan polos berkomentar bahwa mungkin lagu Alicon inilah yang membuat Jijon jadi aneh sejak pertarungan tadi. Mereka bahkan bercanda bahwa Jijon pasti anti-fans Alicon. Si botak menggeleng, bingung kenapa seseorang seperti Jijon bisa membenci girl band cantik yang nyaris tanpa hater. John Jamur menambahkan bisa jadi justru karena ia adalah Alicon sejati. Jijon tetap diam, melangkah terus sampai akhirnya berhenti di tepi pantai. Duduk sendirian, ia termenung, tatapannya kosong. John Jamur dan si botak masih mengikutinya, berbisik-bisik. Si botak menilai ekspresi Jijon menunjukkan kesedihan. Sementara John Jamur menyindir bahwa mungkin ia hanya kesal karena memiliki teman tak berguna seperti mereka. Namun akhirnya mereka sepakat. Saat ini hanya ada satu orang yang mampu menghibur Jijon. Adegan berganti ke kamar Ari. Gadis itu tertidur pulas memeluk boneka pink hadiah dari Jijon. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Ia terbangun membuka pesan yang ternyata dikirim dengan nama Jijon, padahal sebenarnya John Jamur yang berpura-pura menjadi dirinya. Tanpa banyak pikir, Ari langsung bangkit, bersiap pergi keluar untuk menemuinya. Di ruang tamu, ayah Ari tampak mabuk berat, botol berserakan di sekitarnya. Ari berusaha menyelinap perlahan agar tidak membangunkannya. Namun langkahnya memicu suara kecil, membuat sang ayah tergeragap bangun. Dengan mata setengah terpejam, ia berteriak kasar, membuat Ari terkejut setengah mati. Untungnya, ia segera tertidur lagi, ternyata hanya mengigau. Ari yang masih gemetar akhirnya berhasil keluar. Begitu sampai di luar rumah, Ari bergegas berjalan cepat, wajahnya penuh rasa khawatir bercampur ragu. Adegan kembali berpindah menampilkan John Jamur dan si botak yang menunggu di suatu tempat, menantikan Ari yang sebentar lagi akan tiba. Si botak penasaran, lalu bertanya siapa yang dikirimi pesan. John Jamur menunduk dengan wajah muram, mengaku bahwa ia yang mengirim pesan kepada Ari. Si botak terperanjat, tak percaya kalau John Jamur ternyata berani melakukan hal itu. Dengan berat hati, John Jamur pun jujur bahwa sebenarnya Ari tidak pernah tahu jika ialah pengirim pesan. Ia mengaku ponsel yang digunakannya itu sebenarnya milik Jijon, yang seharusnya sudah lama hilang sejak pertarungan dengan Tindik. Namun ia malah mencurinya dan menggunakan ponsel itu untuk berpura-pura sebagai Jijon. Menyadari kesalahannya, John Jamur akhirnya bertekad untuk mengembalikan ponsel itu. Si botak yang mendengar pengakuan itu langsung menebak bahwa John Jamur sebenarnya menyukai Ari. John Jamur hanya bisa terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mengaku memang pernah menyukai Ari, tapi malam itu ia sadar dirinya harus tahu diri. Si botak lalu menendang bokongnya dengan kesal, menyuruhnya segera mengembalikan ponsel itu pada pemilik aslinya. Dengan langkah berat, John Jamur menyerahkan ponsel itu kepada Jijon. Jijon terkejut karena selama ini ia yakin ponsel itu berada di tangan Ari. John Jamur bersujud, meminta maaf, mengaku telah menyamar menjadi Jijon lewat pesan-pesan kepada Ari. Ia juga mengaku bahwa pesan terakhir yang dikirim kepada Ari tadi adalah dari dirinya, bukan Jijon. Karena itu, ia memohon agar Jijon tidak menolak Ari ketika nanti datang. Setelah mengatakan hal itu, John Jamur segera bergegas pergi menahan tangis sembari menggumamkan bahwa Ari dan Jijon memang terlihat cocok bersama. Jijon yang kebingungan membuka ponsel itu mencoba membaca isi pesan-pesan lama. Namun sebelum sempat memahami semuanya, notifikasi pesan baru masuk. Dan saat ia menoleh, ia dikejutkan dengan kedatangan Ari. Gadis itu berlari dengan napas tersengal, wajahnya memerah, keringat bercucuran. Namun langkahnya tak pernah berhenti. Si botak dan John Jamur yang memantau dari jauh hanya bisa terdiam. Si botak berbisik bahwa Ari tampak sangat cantik, sementara John Jamur menitikkan air mata, bergumam dalam hati agar Jijon menjaga Ari. Waktu sudah menunjukkan pukul 11.30 malam. Si botak mengajak John Jamur pulang karena hari sudah larut. Ia bahkan mengajaknya menginap, menggoda dengan iming-iming PlayStation 5 dan game terbaru. John Jamur yang semula murung mendadak antusias. Mereka pun berjalan pergi, meninggalkan Jijon dan Ari berdua. Di bawah cahaya bintang dan deburan ombak pantai, keduanya duduk berdamai
berdampingan. Karena tidak bisa berbicara langsung, Ari mulai mengetik pesan di ponselnya. Jijon membaca dengan wajah bingung, masih berusaha mencerna semua kejadian, termasuk kebodohan John Jamur yang berpura-pura menjadi dirinya. Melihat Jijon yang melamun, Ari kembali mengirim pesan. Jijon pun menelusuri pesan-pesan lama. Membaca setiap kalimat yang dikirim John Jamur atas namanya membuat Jijon terdiam lama. Dan akhirnya, dengan sedikit kikuk, ia membalas pesan Ari, meneruskan alur percakapan seolah masih menjadi dirinya yang lain. Ari tersipu malu, pipinya merona. Dengan canggung, ia menulis pesan bahwa suara ombak terdengar seperti ASMR. Jijon hanya menjawab singkat, yes. Ari lalu bertanya apakah ia sering datang ke pantai ini. Jijon membalas bahwa ini adalah pertama kalinya. Agar percakapan tidak terasa kaku, Jijon pun mencoba bertanya balik. Ari menjawab bahwa biasanya ia tidur pukul 10 malam. Bahkan ia menambahkan pesan dari Jijon yang datang sebelum tidur kemarin membuatnya kaget sekaligus bahagia. Jijon semakin terperanjat. Ia segera menggulir percakapan lama, menyadari semua itu hanyalah ulah John Jamur. Rasa bersalah menyergapnya meski ia tak terlibat langsung. Jijon pun berdiri berniat mengantar Ari pulang. Namun Ari menahan tangannya. Senyum samar menghiasi wajahnya, membuat suasana semakin tegang. Jijon terdiam, bingung dengan perasaan yang bercampur aduk. Untuk memecahkan kesunyian, ia berjalan menuju mesin penjual minuman. Ia membeli sebotol minuman dingin, lalu memberikannya pada Ari. Gadis itu mengucapkan terima kasih lewat pesan singkat, dan mereka pun duduk kembali menikmati ombak dalam diam. Setelah beberapa saat, Jijon akhirnya memberanikan diri mengirim pesan. Ia bertanya kenapa Ari tidak mau pulang malam itu. Jawaban Ari membuatnya tercekat. Lewat pesan, Ari menuliskan bahwa rumahnya terasa seperti penjara. Pesan itu membuat hati Jijon berat. Ia teringat semua yang dilihatnya, ayah Ari yang kasar, tatapan ketakutan di wajahnya, serta keberanian kecilnya untuk keluar rumah diam-diam. Dan meski banyak yang membingungkan, malam itu Jijon hanya bisa duduk menemani Ari menerima semua keadaan yang tak sepenuhnya ia pahami. Ari akhirnya membuka hati, curhat lewat pesan bahwa hari-harinya sebenarnya begitu buruk. Namun satu pesan singkat dari Jijon mampu menjadi dorongan kecil yang memberinya kekuatan. Bahkan hanya satu kata "selamat malam" darinya sudah cukup untuk meneguhkan hatinya agar tetap kuat menjalani hidup. Air matanya menetes saat menuliskan itu, lalu ia menambahkan rasa terima kasih dengan malu-malu. Momen hening itu membuat Ari memberanikan diri. Ia bilang, sejak awal ada sesuatu yang ingin ia tanyakan. Namun begitu pertanyaan itu terketik, Jijon justru terdiam. Ekspresinya mendadak suram, pikirannya terseret kembali ke masa lalu. Ingatan tentang ketika ia digiring keluar oleh satpam perusahaan hiburan, saat itu ia dianggap penguntit, diusir dengan kasar, dan diancam jika berani kembali. Namun tiba-tiba Mira, yang dulu dikenal sebagai Alikon, muncul. Dengan tangisan, ia berlari memeluk Jijon. Sambil terisak, ia berkata bahwa ia memang mencoba berlatih untuk meninggalkan dan bersikap dingin. Tapi begitu melihat wajah Jijon, ia tak kuasa. Ia mengakui meninggalkan Jijon sama saja dengan mencabut nyawanya sendiri. Jijon pun membalas pelukan itu, menenangkannya, berjanji akan selalu ada di sisinya. Dari atas gedung, seorang pria tua, CEO perusahaan, mengawasi mereka dengan wajah penuh intrik. Kembali ke masa kini, pertanyaan Ari akhirnya terjawab. Lewat pesan, Jijon menuliskan kata-kata puitis, bahwa mungkin di masa lalu ada ucapan seseorang yang begitu menyakitkan hingga memengaruhi mentalnya, membuatnya memilih diam. Ari membaca itu dengan termenung. Ia membalas, mengatakan pesan itu sangat filosofis. Ia sadar pasti ada alasan rumit di balik sikap Jijon yang bungkam. Jijon pun balik bertanya, kenapa Ari sendiri tak berbicara. Ari menuliskan jawaban sederhana, karena kata-katanya kotor, sama seperti ayahnya. Ia sadar sifat itu menurun, dan ia tak ingin menyakitkan orang lain. Jijon yang membaca hanya terdiam, tidak tahu harus membalas apa. Untuk memecahkan suasana, Jijon lalu mengajak Ari berjalan. Malam di kota ramai, lampu-lampu jalanan penuh cahaya. Mereka berjalan santai, bercampur dengan kerumunan orang. Ari menuliskan komentar kecil bahwa banyak orang berkeliaran malam itu. Jijon menjawab seadanya bahwa wajar karena ini malam minggu. Tak lama, langkah mereka terhenti. Dari kejauhan, terlihat keributan di depan sebuah kedai. Sekelompok pria geng Akamsi tengah memarahi seorang siswa SMA karena ketahuan menenggak soju di tempat umum. Dan siswa itu ternyata bukan sembarangan orang. Ia adalah Tindik, satu-satunya yang pernah berhasil memukul Jijon. Dengan senyum tipis, Tindik berkata bahwa ia hanya ingin berpura-pura menjadi orang dewasa. Para geng Akamsi naik pitam, menghina murid SMA Daisun sebagai biadab, tak tahu malu. Namun Tindik tetap tenang, meminta agar dibiarkan minum sebentar saja karena ia pun masih ada urusan lain. Ketika mereka menanyai di mana teman-temannya, Tindik hanya bergumam malas, mengatakan bahwa ia ingin membiarkan teman-temannya beristirahat di hari libur. Itu membuatnya merasa lebih nyaman.
Ucapan santainya malah semakin menyulut amarah. Salah seorang akamsi menuding jika tidak ingin mati, lebih baik segera pergi. Bahkan ia menambahkan bahwa setiap kali melihat murid SMA Daisun, entah kenapa timbul dorongan membunuh. Tindik mengangkat kepalanya, matanya menajam, lalu membalas dengan sinis. Ia menantang balik. Apakah karena masa sekolah dulu mereka pernah dihajar habis-habisan oleh SMA Daisun hingga dendam itu masih terbawa sampai sekarang? Ujaran sinis Tindik membuat geng akamsi makin murka. Mereka berteriak penuh emosi, memaki dan membanting gelas serta botol minuman di meja. Namun Tindik tetap tenang. Dengan satu gerakan cepat, ia menendang meja di depannya hingga terbalik, lalu dengan dingin menyatakan bahwa ia bukan orang yang takut kalah. Serangan dadakan itu membuat beberapa lawan terjatuh seketika. Kekacauan itu menarik perhatian Jijon dan Ari yang melihat dari kejauhan. Pertarungan pun pecah. Tindik menikmati setiap pukulan meski jumlah musuh terlalu banyak. Menyadari situasi tak seimbang, ia memutuskan untuk kabur. Namun begitu menoleh, matanya bersirobok dengan Jijon. Senyuman bengis pun terukir di wajahnya. Tindik berjalan menghampiri dengan langkah santai, menyapanya seolah mereka adalah teman lama. Kata teman yang keluar dari mulutnya membuat Jijon terperanjat. Orang yang pernah menghajarnya kini tiba-tiba menyebut mereka sahabat. Tanpa ragu, Tindik memeluk Jijon, mengumumkan pada geng akamsi bahwa benar, Jijon adalah temannya. Akamsi yang mendengar itu mengira mereka satu geng. Tanpa banyak bicara, mereka pun menerjang. Jijon segera bergerak melindungi Ari, sementara salah satu preman melancarkan pukulan keras. Jijon menghindar dan membalas dengan uppercut brutal yang menghantam rahang lawan hingga terangkat. Di sisi lain, Tindik pun bergerak gesit. Serangan dari belakang ia gocek dengan mudah, lalu membalas dengan hook telak ke pelipis. Lawannya langsung ambruk, bahkan ia sempat melontarkan seorang musuh ke arah Jijon. Refleks, Jijon menyambut dengan pukulan lurus keras ke wajah pria itu. Pertarungan pun berubah menjadi duet maut. Gerakan mereka serasi, saling melengkapi. Setiap serangan lawan diantisipasi, setiap celah dimanfaatkan. Jumlah musuh tak lagi berarti. Ari yang menyaksikan dari sisi belakang merasa hatinya berdebar. Matanya menatap Jijon lekat-lekat. Di balik wajah dingin dan tatapan kosong itu, Ari merasakan ada beban berat yang membelenggu. Ia sadar, Jijon tidak bertarung demi dirinya sendiri, melainkan demi melindungi orang lain. Tiba-tiba dari sisi gelap, seorang preman menyelinap mendekati Jijon dengan pisau terhunus. Ari melihatnya dan langsung berteriak panik, suaranya pecah histeris. Tindik pun berteriak mencoba memperingatkan Jijon, namun insting dewa Jijon bereaksi. Dalam sepersekian detik, tubuhnya bergerak memiringkan kepala dan menghindari tusukan yang hampir menembus tengkoraknya. Serangan balik datang dari Tindik. Dengan teriakan murka, ia melompat dan menghantam wajah si penikam dengan tendangan brutal. Tubuh lawan terpental jauh, tumbang tak sadarkan diri. Dengan napas membara, Tindik mencaci, menyebut lawan pengecut karena menggunakan pisau. Ia menendang lagi, penuh amarah, menuduh mereka sampah jalanan yang tidak tahu sportivitas. Meski keras dari ucapannya, terlihat bahwa ia masih menjunjung tinggi etika bertarung pria sejati. Pertarungan berakhir. Tubuh-tubuh preman akamsi tergeletak berserakan, wajah mereka penuh luka. Hanya 3 sosok yang masih berdiri, Jijon, Ari, dan Tindik. Wajah Tindik dipenuhi kepuasan. Ia tersenyum lebar, menatap Jijon. Dengan nada penuh semangat, ia berkata bahwa duet mereka begitu cocok karena mereka berhasil menyapu semua lawan dengan cepat dan bersih. Ucapan Tindik yang seenaknya membuat Jijon melirik dingin. Ia tidak menanggapi, hanya memeluk Ari yang masih ketakutan. Namun Tindik dengan sifat usilnya terus saja menggoda. Ia menanyakan kenapa Ari begitu gemetar padahal pertarungan barusan tidak seberapa. Kalimat itu membuat Jijon murka. Tanpa basa-basi, ia melayangkan pukulan keras ke arah Tindik. Pukulan telak itu mengejutkan Tindik. Sambil memegangi perutnya, ia terhuyung, mencoba menahan rasa sakit. Ia memohon, meminta Jijon berhenti, mengaku tidak bermaksud buruk. Ia bahkan berkata bahwa sebenarnya ia senang bisa bertemu dengan Jijon lagi. Namun Jijon justru membalas dengan tendangan keras, menunjukkan betapa ia tidak bisa menerima sikapnya. Dalam keadaan terdesak, Tindik akhirnya mengangkat tangan, menyerah. Ia menegaskan tidak ingin berkelahi lagi. Menurutnya, pertarungan tadi hanyalah sebuah tes dan Jijon sudah lulus dengan hasil sempurna. Kini ia hanya ingin menjadi temannya. Namun Jijon menepis genggamannya lalu pergi meninggalkan tempat itu bersama Ari. Meski demikian, Tindik tetap mengikuti. Dengan nada bercanda, ia menggoda pasangan itu, mengatakan betapa romantisnya berjalan berdua larut malam. Ari menunduk, Jijon tetap diam, sementara Tindik bersikap seolah punya andil besar dalam kebersamaan mereka. Ia menegaskan bahwa ia berutang budi pada Jijon dan ingin membayarnya. Menurut Tindik, mereka
tampak seperti orang yang berjalan tanpa tujuan. Ia pun menawarkan tempat peristirahatan yang biasa ia gunakan untuk menenangkan diri. Tanpa pilihan lain, Ji-John dan Ari akhirnya mengikutinya. Perjalanan membawa mereka ke sebuah perpustakaan kota. Suasananya sepi, hening, hanya diterangi cahaya lampu redup. Penjaga malam yang tertidur terbangun saat Tindik membangunkannya. Ia menoleh pada Ji-John dan Ari lalu bertanya apakah mereka teman Tindik. Dengan tenang, Tindik mengangguk menyebut mereka sahabat barunya. Penjaga itu tampak heran. Biasanya Tindik hanya berteman dengan orang-orang garang, sementara kali ini ia bersama dua sosok yang terlihat polos. Petugas itu lalu mempersilakan mereka masuk dan duduk di mana saja. Karena mereka adalah tamu Tindik, ia memberi waktu lebih lama daripada pengunjung lain. Saat jemarinya mengetik di keyboard, Ji-John sempat terkejut. Jari penjaga itu ternyata buntung. Adegan berganti ke rumah Ari. Sang ayah yang baru terbangun dari mabuknya tersadar pintu kamar putrinya terbuka. Ia memeriksa, namun Ari tidak ada. Panik, ia berteriak memanggil nama Ari. Suaranya bergema hingga seluruh rusun terguncang. Kembali ke perpustakaan, Tindik memperkenalkan tempat itu sebagai sarang tenangnya. Tempat ia datang saat stres, saat ingin kabur dari dunia luar. Ia memberi izin khusus pada Ji-John dan Ari untuk datang kapanpun mereka mau. Biasanya ia tidak pernah membiarkan orang lain masuk, tapi kali ini berbeda. Tindik menatap Ji-John bertanya apakah hadiah ini cukup untuk membayar utang budi dari pertarungan sebelumnya. Ji-John tetap diam, namun keheningannya terasa seperti persetujuan. Tindik lalu menyarankan agar mereka beristirahat, membaca buku, atau sekadar menikmati keheningan. Dengan wajah lelah, ia berpamitan memilih tidur di sofa depan. Untuk pertama kalinya, malam itu Ari dan Ji-John mendapat ruang damai, meski hanya sesaat, di tempat yang tak pernah mereka bayangkan. Saat Tindik terlelap di sofa depan, Ari dan Ji-John sempat terdiam. Namun bukannya memikirkan hal-hal yang keliru, mereka mengikuti saran Tindik untuk membaca manhwa di rak. Judul yang mereka pilih terdengar konyol, Aku Terbangun Menjadi Raja Komedi. Walaupun Ji-John tampak yakin tidak akan tertawa, momen itu ternyata membuat keduanya terlihat romantis membaca bersama dalam keheningan. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Ari mendadak tertawa keras hingga membuat Ji-John kaget. Itu pertama kalinya ia melihat Ari tertawa lepas. Namun begitu menyadari Ji-John memperhatikannya, Ari buru-buru menutup mulut dan kembali jaim. Tak lama petugas perpustakaan datang menghampiri, membawa 2 gelas minuman dingin. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Aniki, kakak dari Tindik. Dengan ramah ia mengatakan dirinya terkejut karena baru kali ini melihat Tindik membawa teman yang baik seperti mereka. Saat menyodorkan minuman, Ari memperhatikan jari Aniki. 2 jarinya buntung membuatnya kaget. Menyadari tatapan itu, Aniki tersenyum getihir. Ia bercerita, awalnya buntung itu membuat hidupnya sulit, tapi lama-kelamaan terbiasa. Lalu ia menambahkan, Tindik masih belum bisa menerima keadaan itu. Ia menilai perubahan adiknya dari bocah baik menjadi anak nakal yang suka berkelahi, mungkin berawal dari rasa tidak terima akan nasibnya. Aniki pun meminta maaf karena malah curhat. Namun ia menaruh harapan pada Ji-John dan Ari bahwa mungkin mereka bisa menjadi pengaruh baik bagi Tindik, membimbingnya kembali ke jalan yang benar. Waktu berjalan cepat, jarum jam sudah menunjuk pukul 3:30 subuh. Ji-John masih terjaga, membaca halaman demi halaman. Ari sebaliknya sudah tertidur pulas, kepalanya bersandar di bahu Ji-John. Lelaki itu sempat bingung harus berbuat apa, hingga ponsel Ari tiba-tiba berdering. Ia enggan membangunkannya, namun getaran ponsel membuat Ari terjaga. Begitu sadar dirinya tidur di bahu Ji-John, Ari langsung panik. Wajahnya merah padam, buru-buru mengecek ponsel. Ada 3 panggilan tak terjawab. Semuanya dari ayahnya. Ari langsung berdiri panik, sadar ayahnya pasti murka. Ji-John pun bangkit, bersikeras mengantarnya pulang. Mereka berjalan beriringan hingga tiba di depan rumah Ari. Gadis itu menuliskan pesan singkat, mengucapkan terima kasih. Baginya, kebebasan sesaat malam ini terasa sangat berharga. Ji-John hanya bisa terdiam, hatinya berat mendengar itu. Betapa kecilnya ruang bahagia Ari, hingga sekadar beberapa jam di luar rumah sudah terasa seperti kebebasan sejati. Ari melambaikan tangan, memasukkan kode pintu. Namun saat pintu terbuka, sosok ayahnya sudah menunggu. Lelaki itu berdiri tegak, wajahnya murka, masih tercium bau alkohol. Dengan suara keras ia mengomel bahwa Ari tak tahu waktu, tak menjawab panggilannya, bahkan berani keluyuran hingga subuh. Tanpa ampun, sebuah tamparan keras mendarat di wajah Ari. Ji-John terperanjat, darahnya mendidih. Ayah itu berteriak-teriak menyebut Ari anak durhaka. Ia terus menghujani pertanyaan, menuntut jawaban dengan siapa, dari mana, untuk apa, keluar malam-malam. Ari hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. Ji-John yang tidak tahan lagi segera melangkah maju. Ayah Ari langsung menatapnya tajam, menuduhnya sebagai biang kerok, anak haram yang menggoda putrinya keluar malam-malam. Dengan marah, ia hendak menyeret Ari kembali. Ari mencoba menahan ayahnya, namun justru dimaki lebih kasar. Kata-kata yang keluar dari mulut
mulutnya begitu kejam, menyebut putrinya Jalang. Jijon yang mendengar itu sontak terdiam, matanya membelalak. Detik berikutnya, kemarahan yang selama ini ia tahan meletup begitu saja. Kata-kata kejam itu membuat dada Jijon sesak. Bagaimana mungkin seorang ayah tega menyebut anaknya dengan sebutan serendah itu? Ari menunduk, air matanya jatuh deras, namun tetap berusaha menahan semua makian. Dan tiba-tiba sesuatu yang tak pernah terbayangkan pun terjadi. Ari berteriak untuk pertama kalinya, suaranya terdengar jelas. Jeritannya menggema, bukan ungkapan cinta, melainkan permintaan penuh ketakutan. Ia memohon agar Jijon segera pergi. Jijon membeku. Suara Ari yang pertama kali ia dengar membuat tubuhnya merinding. Namun ayah Ari yang semakin murka justru menampar putrinya lebih keras lagi. Amarahnya memuncak, ia bersumpah akan membunuh Jijon di hadapan Ari. Ari meski tersiksa tetap berusaha menahan ayahnya. Dengan suara parau, ia terus memohon pada Jijon untuk kabur. Ia berteriak lagi dan lagi, suaranya pecah, memanggil nama lelaki itu dengan penuh kepanikan. Jijon hanya berdiri, wajahnya pucat, matanya kosong. Ia tidak menyangka ada keluarga yang begitu ekstrim dan penuh kekerasan. Untuk sesaat kakinya berat melangkah, namun akhirnya ia memilih untuk menghormati keputusan Ari. Dengan langkah terhuyung, ia berbalik dan berlari menjauh, meninggalkan gadis itu di balik teriakan putus asa. Dalam pelarian untuk pertama kalinya, Jijon mendengar suaranya sendiri di dalam hati. Sebuah pengakuan lirih yang menyesakkan. Ia sadar ini bukan pertama kalinya ia melarikan diri. Jauh sebelum ini ia pun pernah melakukan hal yang sama, kabur dari kenangan masa lalu yang belum pernah ia hadapi dengan tuntas. Dan kini ia kembali mengulanginya, lari dari situasi, lari dari perasaan, lari dari kebenaran. Namun hatinya tahu, setiap langkah menjauh justru menyeretnya semakin dekat pada beban luka yang harus ia hadapi suatu hari nanti.